Pernah nggak sih lu mikir, kenapa banyak banget pengusaha sukses, toko emas, distributor besar, atau toko elektronik yang kita temuin di kota-kota itu dimiliki oleh orang Tionghoa? Bahkan dari dulu, zaman bokap nyokap kita masih pacaran, sampai sekarang, tren itu masih terus ke bawah. Kita ngeliat mereka kayak punya suatu pola hidup yang beda dari kebanyakan orang. Tapi bukan karena mereka punya sihir, bukan juga karena mereka selalu lahir dari keluarga tajir. Ada hal-hal kecil yang selama ini lo dan gue nggak pernah diajarin di sekolah yang ternyata jadi pondasi kuat dalam hidup mereka. Dan lucunya, hal-hal itu tuh sederhana banget, tapi konsisten banget mereka jalani. Bro, ini bukan soal rasa atau mau ngebanding-bandingin, tapi ini soal belajar. Karena kalau ada satu komunitas yang bisa ngasih kita pelajaran penting tentang kerja keras, hidup sederhana, dan mentalitas nggak perlu pamer, tapi tetap ajir, ya mereka salah satunya. Gue ingat banget waktu gue kecil, ada satu toko kelontong dekat rumah. Pemiliknya orang Tionghoa, namanya Ko Alun. Toko dia itu kecil, sempit, dan lampunya redup, tapi ramenya minta ampun. Iya, nggak ada AC, nggak ada gimmick diskon, tapi tiap pagi pasti udah ada aja orang yang ngantri. Kadang gue mikir, ini orang jualan apa sih kok kayaknya laku terus? Tapi sekarang gue paham, Ko Alun bukan cuma jual barang, tapi dia jual kepercayaan. Lu pernah gak sih bro ngerasa aman beli sesuatu di tempat yang sama terus, padahal ada tempat lain yang lebih murah? Itu bukan karena harga, tapi karena rasa percaya dan kenyamanan. Dan itu yang dibangun pelan-pelan, gak instan. Gue rasa ini salah satu pelajaran paling mahal yang gak semua orang bisa tiru. Dan itu dimulai dari satu prinsip sederhana. Konsisten, walau kecil. Ko Halun ini juga orangnya super irit. Gue ingat banget, dia tuh nggak pernah kelihatan pakai barang branded. Bahkan sendal jepitnya bolong aja masih dia pakai. Tapi lo tau apa yang bikin gue kaget? Anak-anaknya sekolah di luar negeri. Yang satu kuliah di Taiwan, yang satu lagi di Australia. Gila bro, dari toko kelontong kecil bisa nyokolahin anak sampai luar negeri. Itu kan bukan cuma soal duit, tapi soal mindset, soal prioritas. Sementara banyak dari kita yang begitu punya uang lebih dikit aja, langsung update lifestyle. Dan di HP, ngopi di kafe, ikut-ikutan tren. Kita lebih sibuk kelihatan kaya daripada beneran jadi kaya. Nah orang Tionghoa kebanyakan malah kebalik. Mereka justru kelihatan biasa aja, tapi ternyata simpanan mereka bisa bikin lu tercengang. Ada satu kalimat dari James Clear, penulis buku Atomic Habits yang bilang gini, "You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems." Dan ini kerasa banget bro, waktu gue amatin gak hidup orang Tionghoa yang berhasil. Mereka bukan sekedar punya mimpi, tapi mereka bangun sistem. Lu tahu apa sistemnya? Bangun pagi, buka toko jam 6, kerja dari pagi sampai malam, makan sederhana, hemat, gak ngutang buat hal konsumtif, dan ngajarin anaknya dari kecil tentang pentingnya usaha sendiri. Sistem ini mereka ulang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, sama bertahun-tahun. Sampai akhirnya hasilnya kelihatan. Kita yang nonton dari luar cuma ngeliat hasilnya. Wah dia sukses, dia punya banyak toko. Padahal kita nggak pernah lihat kerja keras bertahun-tahun yang nggak ada yang nge-like, nggak ada yang tepuk tanganin. Gue ngerti sih banyak dari kita yang ngerasa stuck. Punya mimpi tinggi tapi realitanya penghasilan pas-pasan. Tiap hari ngeliat teman update Instagram lagi jalan-jalan, lagi beli mobil baru, atau baru closing gede. Dan itu bikin kita ngerasa kecil, ngerasa insecure. Padahal kadang yang kita butuhin bukan lebih banyak duit, tapi lebih banyak disiplin. Bukan lebih banyak motivasi, tapi lebih banyak sistem. Orang Tionghoa itu bukan makhluk dari planet lain bro. Mereka cuma punya mental yang tahan banting dan hidup berdasarkan sistem yang dibangun dari kecil. Dan sayangnya, kita jarang banget mau belajar itu. Kita lebih senang cari cara cepet, cari shortcut, pengen hasil instan. Dan itu yang bikin kita capek sendiri. Gue pernah ngobrol sama temen gue. Dia kerja di toko elektronik milik keluarga Tionghoa. Dia cerita, "Win, lu tahu nggak? Bos gue tuh tiap hari datang ke toko paling pagi. Padahal dia udah punya 3 cabang. Orang kaya tapi kerja kayak karyawan sendiri." Terus dia bilang lagi, "Dan lu tahu, kalau ada barang rusak, dia sendiri yang turun tangan. Dia nggak nungguin teknisi. Dia cek, dia pelajari, bahkan kadang dia bongkar sendiri." Dari situ gue nyadar bro, sukses tuh bukan tentang lu punya orang suruhan, tapi lu punya rasa tanggung jawab yang gila. Mental gue yang tanggung jawab itu yang bikin bisnis mereka bisa awet. Mereka nggak nyerahin semua hal ke karyawan, dan mereka nggak pernah nganggap diri mereka terlalu tinggi buat ngerjain hal remeh. Sementara kita kadang baru naik jabatan dikit aja udah gengsi disuruh kerja lapangan. Baru punya usaha kecil aja udah sok sibuk nyari admin sendiri. Padahal orderan juga baru 5 biji. Ada satu prinsip yang kuat banget dipegang orang Tionghoa, yang sering banget gue denger juga dari cerita-cerita mereka.
Kalau bisa dikerjain sendiri, kerjain dulu. Kalau bisa irit, kenapa harus boros? Ini bukan soal pelit, bro. Ini soal efisiensi dan kontrol. Mereka terbiasa menghargai setiap rupiah. Karena mereka ngerti duit itu bukan hasil sulap, duit itu hasil keringat, dan keringat itu mahal. Mereka bisa ada sewa orang buat bersihin toko, tapi mereka milih meresihin sendiri dulu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena mereka ngerti bisnis itu dijagain bukan cuma sama modal, tapi sama perhatian, sama keterlibatan, dan itu nggak bisa dibeli sama siapapun. Ini juga yang bikin gue sadar banyak dari kita yang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu cepat pengen nyaman. Kita pengen hasil gede, tapi nggak mau ribet. Kita pengen bisnis jalan, tapi maunya tinggal tidur. Bro, realita hidup tuh nggak seromantis seminar motivasi. Lu pernah nggak ada di fase yang lu udah capek banget kerja keras tiap hari, tapi kayaknya nggak ada hasil. Terus tiba-tiba lu lihat orang lain yang seumuran udah sukses duluan, buka bisnis, beli rumah, beli mobil, dan lu mulai nanya ke diri sendiri, gue salah di mana ya? Nah bro, kadang kita nggak salah. Kita cuma terlalu sering membandingin highlight orang sama behind the scenes kita sendiri. Dan kita lupa bahwa yang benar-benar bikin seseorang tahan lama di jalur sukses itu bukan bakat, tapi endurance, ketekunan. Dan itu yang banyak banget orang Tionghoa pegang. Mereka nggak ngebut di awal, tapi mereka konsisten. Mereka bukan pelari sprint, tapi pelari maraton. Dan inilah yang membedakan lu pengen jadi bintang sebentar atau jadi pondasi yang kokoh buat masa depan. Gue tahu, ngomongin kerja keras itu udah basi. Semua orang juga udah tahu, semua motivator juga udah bilang. Tapi bedanya adalah, lu tahu nggak caranya kerja keras dengan arah yang benar? Karena kerja keras tanpa arah itu kayak lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Orang Tionghoa yang sukses, rata-rata mereka punya satu hal yang jadi kompas. Mereka ngerti tujuan akhir mereka. Mereka tahu mereka mau apa 10-20 tahun ke depan. Dan karena itu, mereka tahu mana yang penting dan mana yang enggak. Mereka bisa bilang enggak ke gengsi, enggak ke foya-foya karena mereka udah punya peta di kepala mereka. Sementara kita, banyak dari kita tuh cuma hidup buat besok, buat weekend, buat Senin sampai Jumat lalu ngeluh lagi. Dan hidup kita jadi kayak lingkaran yang muter di tempat yang sama. Dan satu hal lagi bro, yang selalu bikin gue kagum, orang Tionghoa itu jarang banget ngeluh. Mereka mungkin capek, tapi mereka nggak sibuk update status. Mereka mungkin lagi rugi, tapi mereka nggak jadi pembelaan. Mereka fokus ke solusi, bukan drama. Bahkan waktu dagangannya nggak laku, mereka nggak nyalahin pemerintah, nggak nyalahin cuaca, nggak nyalahin algoritma. Mereka diem, mikir, terus improvisasi. Dan gue rasa disitulah letak keunggulan mental mereka. Mereka bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas dan kerja diam-diam. Ini mindset yang kalau kita bisa tiru, bukan nggak mungkin kita juga bisa bangun kehidupan yang jauh lebih stabil dan kuat. Tanpa harus jadi orang lain, tapi dengan belajar dari yang udah terbukti berhasil, bro. Gua pernah baca kutipan dari Naval Ravikant yang bilang, "Play long-term games with long-term people." Dan itu kerasa banget di komunitas Tionghoa. Mereka itu mainnya jangka panjang. Bahkan dalam bisnis pun, mereka lebih milih profit kecil tapi konsisten daripada untung gede tapi cuma sesaat. Mereka rela nahan ego, rela sabar, asal usahanya panjang umur. Nah, banyak dari kita nih bro, begitu dapat untung gede dikit, aja langsung disikat. Ini duit hasil jerih payah gue pantas nikmatin. Padahal kalau dipikir-pikir, duit itu seharusnya jadi alat buat bangun fondasi, bukan buat hura-hura. Dan mental kayak gini yang bikin mereka unggul. Mereka punya prinsip, boleh senang tapi jangan hilang kendali. Lu pernah perhatiin gak bro, gimana orang Tionghoa ngajarin anak-anaknya? Dari kecil tuh udah diajarin bantu toko, ngitung stok, layanin pembeli. Bahkan kadang belum bisa baca, tapi udah ngerti mana barang yang untungnya gede, mana yang kecil. Itu bukan karena mereka kejam, tapi karena mereka ngerti satu hal. Kemandirian itu bukan datang dari teori, tapi dari latihan. Sementara kita, banyak dari kita yang justru terlalu protektif. Anak dikit-dikit dimanja, nggak boleh kecapean, disuapin terus sampai gede. Hasilnya,
Banyak anak muda yang tumbuh dewasa tapi nggak siap hadapi realita. Dikit-dikit stres, dikit-dikit nyerah, mental gampang hancur kalau ditolak karena dari kecil nggak pernah diajarin tanggung jawab. Nah ini bro, pelajaran besar yang harusnya bisa kita contoh. Bukan harus jadi mereka, tapi ambil nilai baik yang bisa bikin kita dan generasi setelah kita lebih tangguh. Dan soal pendidikan, ini juga menarik. Banyak dari mereka yang sadar pendidikan formal penting, tapi mereka nggak nyerahin hidup anak ke sekolah doang. Mereka tetap dididik di rumah, dibiasain kerja, dilatih mandiri, dan yang paling penting, diajarin tentang uang. Banyak anak Tionghoa yang sejak remaja udah ngerti apa itu modal, apa itu untung rugi, dan apa itu nilai kerja keras. Sementara kita, kadang umur 25 aja masih bingung gimana caranya ngatur gaji. Uang masuk cuma numpang lewat, gaji naik, gaya hidup ikut naik. Dan itu jadi lingkaran setan yang nggak selesai-selesai. Makanya banyak orang yang kerja mati-matian tiap bulan, tapi nggak pernah ngerasa cukup. Karena kita nggak pernah diajarin gimana caranya menghargai uang sebelum uangnya hilang. Pernah nggak lu ketemu orang Tionghoa yang kaya tapi tetap tinggal di rumah sederhana? Tetap naik motor tua, tetap makan di warung kaki lima. Itu bukan karena mereka belit bro, tapi karena mereka ngerti harga diri mereka bukan dari apa yang mereka tunjukin ke dunia, tapi dari stabilitas yang mereka bangun diem-diem. Mereka nggak peduli disebut nggak kaya, yang penting mereka tenang, nggak dikejar cicilan, dan punya tabungan untuk 5-10 tahun ke depan. Lu bayangin deh, kalau mindset kayak gini bisa kita tiru. Bukannya hidup jadi lebih sempit, justru hidup jadi lebih lega. Kita jadi nggak gampang stres ngelihat orang lain sukses karena kita punya target yang realistis dan alun yang jelas. Kita nggak sibuk pencitraan, tapi sibuk bangun pondasi yang nyata. Dan satu hal lagi yang bikin gue salut banget. Mereka punya komunitas yang solid, saling dukung, saling bantu. Dan yang paling penting, mereka punya budaya percaya satu sama lain. Lu pernah dengar cerita kongsi kan? Sistem dagang bareng yang mereka bikin, dengan modal patungan dan bagi hasil. Itu bukan cuma tentang uang, tapi tentang kepercayaan jangka panjang. Dan itu hanya bisa terjadi kalau semua orang punya integritas. Gue pernah dengar dari satu koh di Glodok. Dia bilang gini, kalau sekali lu bohong soal duit, lu nggak akan dipercaya lagi sama siapa-siapa. Itu bro, integritas. Nilai yang sekarang mulai langka di dunia yang penuh tipu-tipu. Lu tahu bro, di balik kesuksesan orang Tionghoa yang sering kita lihat itu, ada banyak cerita jatuh bangun yang nggak pernah diposting di mana-mana. Banyak dari mereka yang pernah bangkrut, pernah ditipu, pernah mulai dari nol bahkan minus, tapi mereka nggak berhenti. Karena buat mereka, kegagalan bukan akhir, tapi proses pembentukan. Mereka nggak sibuk meratapi, tapi mereka cari celah buat bangkit. Dan kalau gue lihat, ini bukan cuma karena mereka hebat, tapi karena mereka nggak pernah manja sama keadaan. Mereka nggak punya ekspektasi dunia bakal baik-baik aja, jadi mereka selalu siap dengan yang terburuk. Mental kayak gitu yang bikin mereka tahan di cuaca apapun. Resesi, pandemi, atau krisis ekonomi. Mereka tetap bisa berdiri, karena dari awal mereka nggak bergantung sama belas kasihan siapapun. Mereka belajar jadi kuat, bukan karena nggak punya pilihan, tapi karena mereka paham dunia ini keras, dan cuma yang tahan banting yang bakal bertahan. Gue yakin, banyak dari lo yang lagi nonton video ini juga lagi berjuang. Mungkin lagi dagang kecil-kecilan, kerja kantoran sambil ngerintis usaha, atau baru mulai dari bawah banget. Dan lu ngerasa, kenapa ya hidup gue lambat banget perubahannya? Bro, mungkin jawabannya bukan karena lu kurang usaha, tapi karena lu belum punya sistem yang kuat. Karena lu masih mikir jangka pendek, bukan jangka panjang. Karena lu masih sibuk pengen dipuji, bukan sibuk ngebangun pondasi diam-diam. Tapi jangan sedih, justru sekarang saat yang tepat buat belajar, bukan buat minder. Lu punya waktu, lu punya peluang. Yang penting, lu jangan nyerah dan jangan sibuk pengen cepet-cepet kaya. Tapi sibuklah bikin versi terbaik dari diri lu yang tahan lama. Kaya tuh bonus, tapi mental kuat itu fondasi. Jadi sekarang, coba deh bro, lu pikirin ulang. Hidup lu sekarang, itu lagi lu arahkan kemana? Apakah lu lagi ngejar validasi dari orang lain? Atau lagi bener-bener membangun sesuatu yang solid buat masa depan? Apakah lu lagi fokus ke gaya hidup atau ke sistem hidup? Apakah lu ngebandingin diri sama orang lain atau lu fokus upgrade diri sendiri? Karena kalau lu bener-bener mau jadi orang yang sukses dan stabil, lu butuh satu hal, ketenangan batin yang gak bisa dibeli sama likes, views, atau barang-barang branded. Dan tenang itu
datang kalau lu tahu hidup lu punya arah. Dan arah itu muncul kalau lu belajar dari mereka yang udah ngelewatin badai duluan. Terakhir bro, gua bukan ngajak lu jadi orang Tionghoa. Bukan juga bilang mereka sempurna. Tapi kalau lu bisa belajar dari satu komunitas yang udah terbukti kuat, konsisten dan berhasil ngelewatin banyak krisis, kenapa enggak? Ilmu tuh bebas dipelajari dari siapa aja. Dan kalau hari ini, lu bisa ambil satu aja nilai dari mereka. Entah itu soal disiplin, soal sistem, soal integritas, atau soal kesederhanaan. Itu udah cukup buat ngerubah cara pikir lu selamanya. Ingat bro, orang yang tahan lama bukan yang paling jago, tapi yang paling siap. Dan siap itu bukan datang dari teori, tapi dari latihan, pengulangan, dan kerendahan hati buat terus belajar. Gue mau jujur deh bro, ada masa di hidup gue di mana gue ngerasa iri sama orang. Ya, gue ngomongin iri yang diam-diam, yang nggak gue omongin ke siapa-siapa, tapi kerasa tiap kali buka Instagram, tiap kali lihat teman gue yang usahanya jalan, tiap kali lihat mereka bisa beli rumah lebih dulu, tiap kali mereka liburan, pamer keluarga bahagia, padahal umur kita nggak jauh beda. Dan yang paling nyakitin tuh, bukan karena mereka pamer, tapi karena gue ngerasa gue juga kerja keras kok. Tapi kok hasilnya nggak kayak mereka ya? Gue sempat mikir, apa gue kurang beruntung? Apa jalan hidup gue salah? Apa gue nggak cukup berdoa? Tapi makin kesini makin gue sadar, mungkin bukan itu masalahnya. Mungkin masalahnya ada di cara gue ngejalanin hidup. Mungkin gue terlalu banyak ngeluh, terlalu banyak overthinking, tapi kurang banyak jalanin sistem yang benar. Dan semua kesadaran itu muncul waktu gue lihat pola hidup komunitas Tionghoa yang sukses. Mereka tuh jalanin hidup kayak air. Tenang, ngalir, konsisten. Sementara gue seringnya meledak-ledak, semangat pas awal doang. Tadi gampang hilang arah pas nemu hambatan. Gue juga sempat ngobrol sama temen gue yang kerja di toko besi milik keluarga Tionghoa. Dia bilang, lo tau gak Win? Bos gue tuh budak kerja dari umur 12 tahun. Bantuin bapaknya angkat-angkat barang, layanin pelanggan, gak pernah libur lebaran. Tapi sekarang dia punya 4 gudang. Gak sekolah tinggi, tapi duitnya banyak banget. Dan gue cuma bisa diam. Bukan karena minder, tapi karena gue malu. Karena selama ini gue sibuk nyalain kondisi, sibuk nyalain nasib. Tapi gue lupa mungkin orang lain jauh lebih menderita di masa lalunya. Tapi mereka gak pernah jadikan penderitaan itu sebagai alasan buat berhenti. Justru dijadiin bahan bakar. Dan itu bro, mindset yang selama ini jarang banget gue pegang. Karena jujur, kadang kita lebih sibuk nunggu waktu yang tepat daripada mulai sekarang. Kita kebanyakan mikir, nanti deh tunggu modal. Nanti deh tunggu ada waktu. Padahal waktu gak pernah nunggu kita. Gue pernah di titik dimana duit tinggal 100.000. Dan gue harus mutusin mau dipakai makan, bayar bensin, atau beli kuota biar tetap bisa jalan kerjaan online. Dan saat itu gue ngerasa kayak beban dunia ada di pundak gue. Gue ngerasa gagal sebagai pria, gagal sebagai anak, dan gagal sebagai manusia. Tapi bro, itu juga momen dimana gue mulai sadar. Ternyata selama ini gue terlalu fokus nyari cara cepat. Gue sibuk cari shortcut, cari rahasia sukses. Padahal yang gue butuh tuh bukan jalan cepat, tapi langkah pasti. Dan waktu gue pelan-pelan mulai ubah mindset gue, mulai belajar dari komunitas yang udah terbukti kuat kayak orang Tionghoa, hidup gue mulai berubah. Bukan langsung jadi kaya, tapi jadi lebih tenang. Gue mulai ngerti bahwa hidup tuh bukan tentang seberapa cepat lu nyampe, tapi seberapa jauh lu bisa bertahan. Dan akhirnya, gue mulai nyoba satu hal yang sederhana. Gue bikin jadwal harian, kayak orang Tionghoa yang punya toko. Bangun pagi, buka kerjaan jam 6, istirahat teratur, catat pengeluaran, dan disiplin buat nolak hal-hal yang gak perlu. Awalnya susah bro, sumpah susah banget. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, gue mulai ngerasa ada perubahan. Gue jadi lebih fokus, lebih kuat mental, dan yang paling penting, gue jadi lebih kenal diri gue sendiri. Gue jadi ngerti kapan gue lemah, kapan gue powerful. Dan dari situ gue mulai bisa kontrol hidup gue sedikit demi sedikit. Ini bukan perubahan besar, tapi ini awal dari pondasi yang baru. Dan itu semua karena gue mau belajar dari mereka yang udah jalanin sistem itu dari dulu. Gue inget banget, di tengah-tengah perubahan itu, gue mulai ingat satu hal. Ternyata rasa tenang itu muncul bukan pas kita punya banyak uang, tapi pas kita punya arah. Lu ngerti maksud gue yang bro? Yang capek itu bukan kerja kerasnya, tapi ketidakjelasannya. Lu bangun pagi tapi nggak tahu mau ngapain. Lu kerja tapi nggak ngerti buat siapa. Lu dapat gaji tapi langsung habis dalam 2 hari, dan sisanya cuma bisa ngeluh. Nah, orang-orang Tionghoa yang gue amati itu beda bro.
Mereka kayak punya kompas internal. Hidup mereka disiplin, bukan karena mereka robot, tapi karena mereka punya tujuan yang jelas. Mau buka toko jam berapa, mau tutup jam berapa persen uang yang disisihin, berapa yang diputar lagi buat usaha. Semua ada ritmenya. Bukan hidup yang liar, tapi hidup yang rapi dan sadar. Dan dari situ gue mikir, selama ini hidup gue kayak bola pingpong. Kesana kemari, pantulannya tergantung siapa yang mukul. Bukan gue yang tentuin arah, tapi keadaan. Gue juga sempat ngobrol sama satu om yang punya toko kaca. Biasa dipanggil Chiang. Orangnya sederhana, murah senyum, tapi setiap kali ngobrol tuh kayak keluar pelajaran hidup. Dia bilang ke gue, kamu kalau kerja jangan cuma cari uang, tapi cari nama baik. Awalnya gue nggak ngerti, tapi lama-lama gue paham. Maksudnya adalah uang bisa hilang, tapi kepercayaan orang itu yang bikin kita bisa terus hidup. Dan orang-orang Tionghoa, terutama yang bisnisnya awet sampai puluhan tahun, itu semua karena mereka punya nama yang bisa dipercaya. Lu beli barang di tempat mereka, lu yakin kualitasnya benar. Lu kerja sama mereka, lu nggak takut dibohongin. Dan hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa dibangun dalam sehari. Harus lewat konsistensi, harus lewat prinsip, harus lewat banyak pilihan sulit. Dia bikin jalannya sendiri. Mereka pelajarin pasar, ngerti cara kerja uang, dan yang paling penting mereka sabar. Dan itu bro senjata paling kuat yang gak pernah kelihatan tapi ngalahin segalanya. Kadang kita juga terlalu banyak mikir soal gengsi. Kalau kerjaan gue kecil nanti dikira gak sukses. Kalau dagang gorengan nanti teman SD mikir hidup gue gagal. Bro, gengsi itu jebakan. Dan orang-orang yang Tionghoa yang sukses tuh biasanya nggak pernah punya waktu buat mikirin omongan orang. Mereka terlalu sibuk kerja. Mereka tahu nilai diri mereka bukan ditentukan dari caption Instagram, tapi dari konsistensi dan tanggung jawab yang mereka jalani tiap hari. Gue pernah lihat sendiri, ada koh yang punya bisnis ekspedisi gede, tapi bajunya selalu itu-itu aja. Kaos coblong dan celana pendek. Tapi giliran ngomongin duit, transaksi dia bisa miliaran. Sementara kita, kadang baru punya jam tangan mahal aja, udah mikir diri kita naik kelas. Padahal hidup tuh bukan soal gaya, tapi soal daya tahan. Dan itu bro yang bikin mereka tetap bisa berdiri bahkan di tengah krisis sekalipun. Bro, lu tau nggak? Kadang yang bikin kita capek itu bukan karena kerjaannya berat, tapi karena pikiran kita sendiri. Kita terlalu sering mikir, terlalu sering ngebayangin hal-hal yang belum tentu kejadian. Kita bikin skenario gagal di kepala, kita ulang-ulang semua kesalahan masa lalu. Kita bandingin hidup kita sama orang lain yang udah kelihatan lebih sukses. Dan tanpa sadar, mental kita remuk pelan-pelan. Kayak ada suara kecil di dalam diri kita yang bilang, lu telat, lu gagal, semua orang udah jalan jauh, lu masih di sini-sinian aja. Itu suara yang pelan, tapi bikin hati sesek. Dan kalau itu dibiarkan terus bro, bisa ngerusak semuanya. Kita jadi gampang marah, gampang nyerah, gampang ngerasa nggak berguna. Tapi pas gue mulai belajar dari orang-orang Tionghoa yang hidupnya kalem tapi stabil, gue sadar bahwa mereka tuh jarang banget overthinking. Bukan karena mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka fokus ke hal yang bisa mereka kenaliin. Kalau jualan sepi, ya mereka coba ubah strategi. Kalau stok barang telat, ya mereka cari jalur lain. Mereka nggak buang waktu buat mikirin hal-hal yang nggak bisa mereka ubah. Dan yang paling penting, mereka nggak nyimpan masalah di kepala goang. Mereka action, mereka gerak, mereka nyari solusi. Dan ini bro, yang bikin mereka bisa tidur nyenyak. Karena mereka capeknya capek yang produktif, bukan capek mikirin hal yang belum tentu kejadian. Gue mulai tiru cara mereka. Gimana kalau besok gue berhenti mikir terlalu banyak dan mulai gerak aja satu persatu. Nggak usah mikirin hasil dulu, nggak usah nunggu motivasi. Gue mulai bangun pagi jam 5. Gue bikin to-do list kecil, gue beresin kamar, karena itu hal pertama yang bisa gue kenaliin. Gue bersihin inbox email, gue bikin konten, gue jualan meski baru 1-2 orang yang beli. Dan dari situ, satu hal berubah dalam diri gue. Gue ngerasa punya kendali. Sekecil apapun hasilnya, gue mulai bisa ngeliat progres. Dan progres itu bro, rasanya kayak bensin buat semangat gue. Gue jadi lebih optimis, lebih tenang. Karena gue tahu, gue gak diem di tempat, gue jalan. Pelan tapi pasti. Tapi bukan berarti gak ada godaan bro. Setiap hari selalu ada aja hal yang bikin gue pengen nyerah. Entah itu kabar temen yang closing gede,
atau kerabat yang nikah dan udah mapan, atau orang random di TikTok yang tiba-tiba viral dan dapat endorse ratusan juta. Dan pikiran itu datang lagi, lu itu siapa? Masih kayak gini aja. Tapi tiap kali pikiran itu datang, gue tarik napas panjang. Gue ingat satu prinsip yang selalu gue lihat dari Kokoh dan Cece-Cece yang sukses. Mereka jalanin hidup bukan buat balapan. Mereka kayak maraton. Satu langkah tiap hari tapi arah mereka jelas. Nggak mudah goyah, nggak sibuk pamer. Karena mereka percaya satu hal, konsistensi bakal ngalahin bakat kalau lu tahan cukup lama. Dan itu benar-benar gue pegang sekarang. Dan sekarang gue mulai bisa bedain mana capek yang sia-sia, mana capek yang bikin maju. Capek mikirin omongan kurang, itu sia-sia. Capek ngerjain yang penting walau nggak kelihatan, itu capek yang berkah. Gue mulai ngerti bahwa tenang itu bukan datang dari keadaan luar, tapi dari keputusan kecil yang gue ambil tiap hari. Dan orang-orang Tionghoa yang kuat itu udah ngelakuin itu sejak lama. Mereka udah nyewatin ribuan keputusan kecil yang mungkin lu dan gue masih sering abaikan. Tapi justru dari keputusan kecil itulah kehidupan mereka berdiri kokoh. Gue ingat satu momen yang bener-bener nancep di hati, bro. Waktu itu gue ngobrol sama salah satu kenalan gue, seorang keturunan Tionghoa yang punya toko kelontong kecil. Bukan toko besar, bukan bisnis startup yang kelihatan keren, cuma toko kecil di pinggir jalan. Tapi tiap hari rame. Gue tanya, kok bisa sih lu stabil banget, padahal barang-barang lu sama kayak warung lain? Dia senyum, santai, terus bilang, gua nggak jual barang doang, gua bangun kepercayaan. Gua buka tepat waktu, gua nginget nama pelanggan, gua sapa mereka kayak temen. Lama-lama, orang balik lagi karena nyaman. Mereka beli rasa tenang, bukan cuma produk. Itu jawaban yang sederhana, bro, tapi maknanya dalam banget. Karena banyak dari kita sekarang terlalu fokus cari viral, cari ledakan instan, tapi lupa bahwa kekayaan yang bertahan datang dari hubungan, bukan sekadar transaksi. Lu bisa jualan apapun, tapi kalau lu nggak bisa bikin orang nyaman, orang nggak balik. Dan kenyamanan itu datang dari konsistensi kecil, dari hal-hal yang sering kita anggap sepele. Tepatlah tuh, jujur, ramah, rajin. Dan itulah prinsip yang banyak orang Tionghoa jalani diem-diem. Gak banyak omong, tapi konsisten. Gak banyak gaya, tapi kerja nyata. Dan itu yang akhirnya membentuk reputasi mereka. Gue mulai mikir, daripada gue sibuk mikirin konten yang viral, kenapa nggak gue fokus bangun kepercayaan? Daripada gue iri ngeliat orang lain lebih dulu sukses, kenapa nggak gue bangga? Karena gue mulai lebih awal dari versi gue yang lama. Daripada mikirin hasil gede sekarang, kenapa nggak gue syukuri progres kecil hari ini? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, bro, perlahan cara pandang gue berubah. Gue nggak lagi ngerasa kekayaan itu cuma soal angka, tapi soal ketenangan. Dan gue mulai ngerti, tenang itu juga bentuk kekayaan. Bahkan lebih langka dari harta. Karena banyak orang punya duit, tapi hidupnya was-was terus. Tapi orang yang tenang, dia udah menang, meski belum kelihatan di angka. Jadi sekarang kalau lu tanya, apa sih rahasia sukses orang Tionghoa yang jarang dibahas? Jawaban gue sederhana, mereka tahan jalan sepi, dan mereka nggak sibuk pembuktian. Mereka nggak rebutan spotlight, tapi rebutan tanggung jawab. Mereka nggak cari pujian, tapi cari stabilitas. Dan mereka sabar. Sabar nunggu hasil. Sabar menghadapi kegagalan. Sabar jaga nama baik keluarga. Dan itu semua butuh karakter, bukan sekadar skill. Butuh kesadaran, bukan sekadar motivasi. Dan itulah hal yang gue pelan-pelan mulai pelajari. Bukan dari seminar, tapi dari ngamatin orang-orang sederhana yang hidupnya nyata. Dan lu tau bro, perubahan gue gak terjadi dalam semalam. Tapi perlahan, satu demi satu, rasa marah itu hilang. Rasa iri itu memudar. Gue mulai lebih banyak diam, lebih banyak kerja. Bukan karena gue nyerah, tapi karena gue sadar. Kadang yang paling kenceng bukan suara, tapi hasil diam-diam yang gak banyak orang lihat. Dan sekarang gue ngerti, kenapa banyak orang Tionghoa sukses dalam diam. Karena mereka tahu bahwa waktu akan bicara untuk mereka kalau mereka konsisten jalanin prosesnya. Lu pernah nggak bro, ngerasa udah kerja dari pagi sampai malam, tapi saldo tetap segitu-gitu aja. Tiap gajian cuma numpang lewat. Udah capek, udah nurut sistem, udah disiplin, tapi hasilnya nggak sebanding sama energi yang lu keluarin.
Dan lebih nyeseknya lagi, lu ngelihat orang lain yang kayaknya biasa aja, hidupnya kalem, gak banyak gaya, malah asetnya jalan, tokonya rame, duitnya muter, dan dia kelihatan tenang. Lu jadi mikir, apa yang salah sama cara gue? Banyak dari kita diajarin buat kerja keras. Dari kecil kita dijajalin kalimat, yang penting rajin nanti juga berhasil. Tapi lu sadar nggak bro? Banyak orang rajin, tapi hidupnya stagnan. Karena ternyata kerja keras doang gak cukup. Kalau lu kerja kerasnya di tempat yang salah, dengan cara yang gak pernah dikaji ulang. Itu kayak ngepel lantai pakai air kotor. Niatnya bagus, tapi hasilnya malah bikin tampak kusam. Dan ini yang sering jadi jebakan buat kita. Kita sibuk ngejar hasil, tapi gak pernah evaluasi sistem. Kita bangga sama perjuangan, tapi lupa tanya, perjuangan ini arahnya kemana? Sementara itu, banyak orang Tionghoa gak terlalu kelihatan keras kerjanya. Tapi mereka konsisten. Mereka pelajari alur duit, alur orang, dan alur waktu. Mereka bangun sistem bukan cuma cari hasil instan. Mereka tahu kalau mau kaya, jangan cuma mikirin dapetin duit, tapi pikirin gimana duit itu tetap tinggal, berkembang, bahkan kerja buat kita. Jadi mereka bukan sekedar kerja, tapi ngebangun pondasi. Nggak heran kalau mereka bisa jalanin 3-4 usaha sekaligus. Karena semuanya udah punya sistem, bukan cuma ngendalin tenaga dan waktu mereka doang. Dan lu tahu nggak kenapa itu powerful bro? Karena kerja keras itu kayak korek api. Bisa nyala terang, tapi cepat habis. Sementara sistem itu kayak matahari. Kadang ketutup awan, tapi dia tetap bersinar terus, stabil, dan bikin banyak hal tumbuh. Orang Tionghoa ngerti itu. Mereka nggak buru-buru nyalain korek. Mereka bangun mataharinya pelan-pelan. Dan karena itu, walau mereka kelihatannya slow, sebenarnya mereka jauh lebih strategis. Dan kita yang terlalu sibuk kelihatan sibuk, justru sering ketinggalan dari yang kerja dalam diam. Diam panjang. Gaji tetap, rutinitas tetap, hidup juga ya tetap di situ-situ aja. Ini yang sering gak kita sadarin bro. Sistem kerja modern tuh kadang kayak hamster wheel. Kita lari sekenceng apapun tetap aja muter di tempat. Dan masalahnya, makin lama kita di dalam lingkaran itu, makin kita pikir itu satu-satunya jalan. Kayak udah dicetak dalam kepala kita sejak kecil. Sekolah, kuliah, kerja kantoran, pensiun. Udah gitu dalang. Tapi bro, kenyataan hidup sekarang tuh udah berubah. Biaya hidup naik, saingan makin banyak, teknologi makin gila. Tapi kita masih pakai pola pikir zaman dulu. Coba lo lihat sekeliling. Berapa banyak teman lu yang kerja kantoran 9 to 5, tapi tiap tanggal tua udah ngeluh. Berapa banyak yang bilang kerja demi passion, tapi tiap Senin pagi lu pengen hilang. Dan berapa banyak yang udah kerja lebih dari 5 tahun, tapi nggak punya aset satupun. Gaji naik sih naik, tapi pengeluaran juga naik. Bukan karena boros, tapi karena gaya hidup ikut menyesuaikan stres dan capeknya kerja. Jadinya kerja tuh mau buat nutup lubang. Habis gajian seneng, tapi 2 hari kemudian mulai ngitung sisa. Gini terus setiap bulan. Ini realita banyak dari kita. Sementara itu bro, orang-orang Tionghoa ngerti banget satu hal penting. Gaji itu bagus buat mulai, tapi nggak cukup buat bertahan. Makanya mereka cenderung nggak puas hanya dengan satu sumber penghasilan. Mereka cari cara biar uang nggak cuma datang dari hasil keringat. Mereka bikin warung, jualin kecil-kecilan, rental, bahkan dropship. Semua dimulai kecil, tapi tujuannya bukan buat gaya, tapi buat sistem. Buat jaga arus kas, buat punya opsi kalau kerja utama kena masalah, buat punya leverage. Dan yang bikin beda bro, mereka nggak nunggu modal gede dulu, baru mulai. Mereka mulai dari yang bisa dikerjain sekarang. Bukan nunggu waktu luang, tapi nyempetin waktu. Bukan nunggu kondisi ideal, tapi adaptasi dengan realita. Makanya banyak di antara mereka bisa pegang banyak usaha, ngurusin keluarga, dan tetap hidup sederhana. Karena buat mereka kekayaan itu bukan soal pamer, tapi soal punya kendali. Dan ini mindset yang jarang banget diajarin ke kita sejak kecil. Kita disuruh rajin kerja, tapi nggak diajarin gimana punya penghasilan yang bisa tetap jalan meski kita lagi tidur. Bro, satu hal yang paling mencolok dari keluarga Tionghoa itu cara mereka mikirin uang bukan cuma buat hari ini, tapi buat 10-20 tahun ke depan. Mereka nggak mikirin gimana caranya cepet kaya sekarang, tapi gimana caranya anak cucu gue nggak sengsara kayak gue dulu. Itu kenapa mereka kerja keras, bukan buat gengsi, tapi buat warisan. Bukan cuma warisan materi, tapi warisan mindset. Dan ini yang sering kita lupain. Kita fokus ngejar hasil, mereka fokus bangun fondasi. Coba lu bayangin bro,
Lu capek-capek kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak pernah ngajarin anak lu soal cara ngatur uang. Nggak pernah ngajarin pentingnya ngelola usaha kecil, pentingnya nabung, pentingnya sabar, dan tahan nafsu beli. Akhirnya apa? Semua yang lu bangun bisa habis dalam waktu singkat. Sementara mereka, bro, ngajarin anaknya dari kecil, ikut bantu di toko, ngerti gimana susahnya cari duit, gimana rasanya dagangan gak laku. Itu semua bukan eksploitasi, tapi pendidikan. Dan makin anaknya ngerti soal proses itu, makin kuat karakter dan mindsetnya. Makin ngerti soal nilai uang, bukan cuma nominalnya. Waktu juga mereka kelola kayak aset. Banyak di antara kita, waktu luang habis buat scroll medsos, overthinking, atau nontonin hidup orang lain. Tapi mereka, waktu luang dipakai buat mikir. Bisa jual apa ya? Bisa bantu usaha siapa ya? Bisa belajar hal apa ya yang besok bisa dipraktekin? Karena mereka ngerti, bro, waktu itu kayak pisau. Bisa dipakai buat masak, bisa juga buat nyakitin diri sendiri. Tergantung kita gunainnya gimana. Makanya banyak dari mereka yang mungkin kelihatannya biasa aja di luar. Berarti pas lu ngobrol, ternyata udah punya kontrakan 3 pintu. Atau punya usaha yang jalan sendiri. Dan ini juga nggak lepas dari nilai-nilai keluarga. Mereka punya prinsip, kalau satu keluarga bisa kerjasama, maka seluruh rumah tangga bisa stabil. Jadi kalau satu orang buka usaha, yang lain bantu. Nggak harus semua jadi CEO, bro. Tapi semua bisa ambil peran. Dan ini penting banget, karena di banyak keluarga lain, begitu salah satu sukses, yang lain malah jadi penonton. Bahkan kadang malah jadi beban. Tapi dalam budaya mereka, sukses satu orang sama dengan peluang buat semua. Ini bukan soal cash sendiri, tapi tumbuh bareng. Dan ini yang bikin mereka kuat, bukan karena satu orang hebat, tapi karena satu keluarga punya sistem. Jujur aja bro, banyak dari kita tuh punya mimpi besar, tapi cara mainnya masih sendirian. Nggak ada sistem, nggak ada backup, nggak ada kolaborasi. Dan yang lebih parah, kadang kita gengsi ngajak keluarga sendiri buat bantu. Entah karena takut dicibir, atau karena mindsetnya masih individual banget. Sementara keluarga Tionghoa ngerti bahwa kalau lu mau gedein bisnis atau stabilin keuangan, lu butuh tim. Dan tim terbaik yang bisa lu bentuk sejak awal, ya keluarga lu sendiri. Bukan karena mereka paling jago, tapi karena mereka yang paling duluan percaya lo. Kita sering kepentok di mental kompetisi. Ngerasa semuanya harus dibuktiin sendiri. Ngerasa kalau minta bantuan sama dengan lemah. Padahal, orang sukses itu justru tahu kapan harus minta tolong. Lu lihat deh bro, orang Tionghoa kalau buka restoran, yang masak bisa suami, yang bagian kasir bisa istri, yang bersihin meja bisa anaknya. Itu bukan aib, itu justru awal dari sistem. Dan pelan-pelan, ketika usaha itu stabil, mereka rekrut orang, sistemnya jalan, lalu tinggalin warisan bukan cuma bisnis, tapi juga pengalaman kerja bareng keluarga. Itu nggak bisa dibeli bro. Kita kebanyakan diajarin buat jadi anak sukses sendirian, bukan keluarga yang sukses bareng-bareng. Makanya, pas kita udah kerja keras, nabung, cari penghasilan tambahan, tetap aja gampang tumbang. Karena kita nggak punya support system. Nggak ada yang bantu kalau jatuh, nggak ada yang gantiin pas kita capek. Padahal, kalau dari awal mindsetnya sistem bukan ego, bisa jadi kita semua udah punya usaha kecil yang jalan bareng keluarga. Mungkin nggak mewah, tapi cukup buat makan tenang, hidup tenang, dan gak was-was terus. Steve Jobs pernah bilang, great things in business are never done by one person. They're done by a team of people. Dan tim pertama lu bro, harusnya adalah keluarga lu. Tapi kalau dari sekarang kita masih gengsi ngajak mereka, masih ngerasa harus sukses dulu baru ngajak, maka itu bukan kerjasama, itu proyek ego. Dan yang paling menjadikan, nanti pas sudah sukses, malah bingung sendiri. Mau bagi ke siapa? Mau bangun apa? Ujung-ujungnya stuck, nggak punya sistem, nggak punya arah. Dan semua kerja keras tadi bisa buyar cuma karena nggak punya pondasi sosial. Kadang yang nentuin sukses itu bukan langkah besar bro, tapi kebiasaan kecil yang dilakuin terus-menerus, tanpa drama, tanpa harus diumbar di sosmed. Dan ini yang banyak banget dilakuin sama orang-orang Tionghoa. Mereka tuh punya ritual kecil yang secara konsisten mereka ulang setiap hari. Dari cara mereka nyimpan uang receh, sampai cara mereka menghargai makanan, waktu, dan tenaga. Lo mungkin pernah lihat sendiri bro, warung kecil mirip orang Tionghoa yang tiap pagi udah buka lebih awal dari toko lain. Sepi, iya, tapi mereka tetap buka. Kenapa? Karena buat mereka,
Buka pagi itu bukan cuma soal pelanggan, tapi soal disiplin, soal mindset. Gue pernah ngobrol sama satu pemilik toko kelontong di daerah Glodok, warangnya udah tua, tapi tiap pagi jam 5 udah siap di tokonya. Gue tanya, kok pagi banget Kong? Belum ada yang beli juga. Dia jawab sambil senyum. Kalau saya bangun siang, nanti rezeki saya dikutip orang. Simple bro, tapi maknanya dalam. Buat dia, bangun pagi bukan soal produktivitas modern ala motivator, tapi soal nggak mau ketinggalan rezeki yang lewat. Disiplin itu bukan cuma buat bikin kaya, tapi biar nggak kehilangan kesempatan yang kecil sekalipun. Kebiasaan lain yang sering kita anggap remeh adalah catat uang. Lo sadar nggak bro? Banyak orang Tionghoa dari muda udah biasa nyatat semua pengeluaran, sekecil apapun itu. Bahkan duit buat beli gorengan atau parkir pun mereka tulis. Kenapa? Karena mereka tahu uang yang nggak dicatat gampang bocor. Dan kebocoran kecil yang nggak disadari itu lama-lama jadi kapal tenggelam. Sementara kita kadang dapat gaji besar pun habisnya misterius. Habis buat apa ya? Itu karena kita malas lancak, malas nyatet, dan ujungnya bingung sendiri kenapa nggak pernah cukup. Padahal bro, hal-hal kayak gini tuh nggak perlu IQ tinggi, nggak perlu modal gede, nggak perlu kursus ratusan ribu. Cukup dengan kemauan dan kesadaran bahwa semua perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang kelihatan sepele. Dan sayangnya kita sering nyari yang instan, mau langsung kaya, mau langsung sukses, tapi nggak tahan sama rutinitas kecil yang konsisten. Padahal disitulah letak rahasianya orang Tionghoa. Mereka sabar, mereka tahan di proses, dan mereka tahu hasil besar cuma milik mereka yang tahan jalan kecil tapi terus-menerus. Ada satu hal lagi yang sering banget dilakuin sama orang-orang Tionghoa. Dan ini kadang nggak disadari sama kita semua. Mereka itu hemat, tapi bukan pelit. Mereka ngerti banget bedanya nabung sama ngirit. Mereka nggak gengsi naik kendaraan umum, walau punya mobil. Mereka nggak malu pakai baju yang itu-itu aja selama masih layak. Karena buat mereka, uang bukan buat dipamerin, tapi buat dijagain. Biar satu hari nanti, uang itu yang kerja buat mereka, bukan mereka yang terus kerja buat uang. Gue pernah lihat satu keluarga Tionghoa sederhana yang tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, tapi di dalam rumahnya ada satu rak penuh amplop, isinya tabungan dan catatan keuangan puluhan tahun. Mereka disiplin banget. Dan ketika mereka beli properti pertama, bukan karena menang undian, tapi karena mereka tahan buat nggak jajan berlebihan selama bertahun-tahun. Bandingin sama gaya hidup yang sering kita lihat di sekitar kita. Baru dapat THR, langsung ganti HP. Baru dapat bonus, langsung booking staycation. Bukan salah bro, tapi kalau itu terus-terusan dilakuin tanpa perhitungan, ya hasilnya kita sendiri yang ngos-ngosan. Banyak orang kejebak gaya hidup yang nggak sesuai kantong, cuma karena pengen kelihatan sukses, pengen kelihatan keren. Padahal orang Tionghoa yang benar-benar kaya justru nyamar jadi biasa-biasa aja. Mereka nggak takut kelihatan miskin, karena mereka tahu diam-diam membangun lebih kuat dari terang-terangan pamer. Dan ini yang kadang nyakitin banget sih. Kita suka ngeledek mereka pelit, padahal mereka bukan pelit bro, tapi fokus. Mereka tahu apa yang penting dan apa yang bisa ditunda. Mereka nggak buang uang buat validasi sosial. Mereka nggak peduli dinilai nggak gaul cuma karena nggak ngopi di kafe. Karena mereka punya visi, punya tujuan jangka panjang. Sementara kita, kadang kita buang-buang uang cuma biar nggak kelihatan ketinggalan zaman. Padahal yang ketinggalan tuh justru rencana masa depan kita sendiri. Gue pribadi pernah ngerasain bro, di umur 20-an, gue kerja mati-matian, tapi duit selalu habis. Sampai gue ketemu sama satu mentor keturunan Tionghoa. Dia bilang, lu boleh kerja keras, tapi kalau gaya hidup lu bocor, percuma. Dan kalimat itu bener-bener nusuk. Sejak saat itu, gue mulai nyatet pengeluaran, mulai ngurangin beli barang yang gak perlu, mulai sadar bahwa kunci kekayaan bukan di penghasilan doang, tapi di kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan itu semua bisa dimulai dari hari ini. Nggak perlu tunggu kaya dulu, nggak perlu tunggu kerjaan ideal dulu, cukup ubah kebiasaan kecil. Di banyak kisah di sekitar kita. Hal lain yang jarang banget dibahas, bahkan kadang bikin orang Tionghoa jadi salah paham sama lingkungan sekitar adalah cara mereka diam-diam belajar dari kegagalan orang lain. Mereka tuh jarang nyinyir, jarang ngomentarin orang yang jatuh, tapi mereka nggak matiin.
Mereka jadiin kesalahan orang lain sebagai pelajaran. Mereka nggak bilang langsung ke lu, jangan kayak dia. Tapi mereka udah nangkap pelajarannya buat diterapin ke hidup mereka. Lu bisa lihat dari gimana mereka ngelola bisnis. Kalau satu saudara atau temennya gagal di bidang tertentu, mereka jarang banget ngulangin kesalahan yang sama. Beda sama banyak dari kita yang kadang malah nyinyir duluan sebelum belajar. Gue inget banget waktu ngobrol sama teman gue yang keturunan Tionghoa dan baru bangkit dari kegagalan usahanya. Dia bilang, kegagalan itu bukan buat diumbar, tapi buat disimpan sebagai pelindung ke depannya. Dan waktu gue tanya, kenapa dia jarang banget curhat di media sosial soal bangkrutnya dia dulu, dia jawab sederhana. Bukan semua orang perlu tahu cerita sedih gue, yang penting gue tahu pelajarannya. Kita sering banget terjebak di mentalitas butuh pengakuan. Kita cerita kegagalan biar dapat simpati. Kita pahami kerja keras biar dapat validasi. Tapi mereka justru diam-diam bangkit, diam-diam belajar, diam-diam nyiapin langkah berikutnya. Gue pernah lihat satu keluarga Tionghoa yang jualan makanan kaki lima, sempat kena usir dari tempat mangkalnya, tapi minggu depannya mereka udah buka gerobak baru di tempat lain tanpa banyak drama. Mereka nggak nunggu dunia adil buat bangkit, mereka nyiptain keadilan itu sendiri lewat kerja keras dan konsistensi. Dan yang keren lagi, mereka nggak reaktif. Mereka nggak gampang meledak ketika dituduh atau disindir. Mereka nggak buang waktu buat debat di kolom komentar, karena mereka tahu fokus mereka bukan buat menang argumen, tapi buat menang dalam hidup. Ini hal yang kadang gue sendiri masih belajar, bro. Kadang emosi pengen ngebalas komentar orang, pengen klarifikasi ini itu. Tapi gue lihat sendiri gimana orang Tionghoa bisa diem, tenang, dan tetap kerja. Diam-diam bisnisnya maju, diam-diam asetnya nambah, diam-diam hidupnya stabil. Yang lebih keren lagi, bro, mereka ngerti konsep gerak tanpa suara. Ini bukan cuma soal nggak pamer, tapi soal strategi. Lu tahu nggak kenapa banyak orang Tionghoa kelihatannya hidup biasa aja, tapi ternyata punya properti banyak, bisnis jalan, dan anak-anaknya sekolah di luar negeri? Karena mereka ngerti satu hal, kecepatan yang sesungguhnya itu nggak perlu suara berisik. Mereka jalan terus, pelan tapi pasti. Mereka percaya sama proses, bukan cuma hasil instan. Di saat banyak orang kejar hasil cepat, ikut tren, coba yang lagi viral, mereka tetap di jalurnya. Mereka nggak tergoda ikut-ikutan, karena mereka ngerti fondasi yang kuat itu dibangun dari hal-hal kecil yang konsisten. Gue pernah tanya ke salah satu mentor gue yang juga Tionghoa, kenapa dia selalu kelihatan kalem dan jarang banget ikutan pamer, padahal gue tahu banget dia udah sukses banget. Dia cuma jawab, kalau lu sibuk cari perhatian, lu bakal lupa cari kestabilan. Gila ya, sesimpel itu tapi dalam banget. Karena emang bener, bro. Kadang kita terlalu fokus nyari pengakuan, sampai lupa nyiapin pondasi buat hidup kita sendiri. Kita pengen cepat dilihat, diakui, dianggap sukses. Padahal yang lagi dibangun baru kulitnya doang. Dalamnya masih kosong. Sementara mereka, biar nggak dilihat orang pun, tetap jalan. Kata tujuan mereka bukan dilihat, tapi jadi kuat. Mereka juga ngerti kapan harus hemat dan kapan harus berani. Mereka rela nggak nongkrong mahal tiap minggu. Rela baju itu aja. Rela naik motor tua dulu, tapi pas mereka udah siap, pas mereka tahu langkahnya mateng, mereka berani invest gede. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat ngelipatin peluang. Mereka ngerti bahwa hidup bukan soal kelihatan keren sekarang, tapi soal bisa aman dan kuat 5-10 tahun ke depan. Dan mindset ini, bro, yang kadang bikin banyak orang ketinggalan. Karena kita terlalu pengen kelihatan sekarang, tapi lupa nyiapin esok. Dan inilah bagian dari rahasia yang jarang dibahas. Bukan cuma karena mereka kerja keras, bukan cuma karena mereka pintar ngatur duit, tapi karena mereka tahu diri. Mereka sadar posisinya, sadar kelemahannya, sadar apa yang harus dipelajarin dan gak malu buat jalan pelan. Mereka sabar. Sabar itu bukan cuma soal nahan marah, tapi juga soal gak buru-buru panen. Dan ini pelajaran mahal yang gue pribadi masih terus belajar sampai hari ini. Gaji tetap, rutinitas tetap, hidup juga, ya tetap di situ-situ aja. Ini yang sering gak kita sadari, bro. Sistem kerja modern tuh kadang kayak hamster wheel. Kita lari sekencang apapun, tetap aja muter di tempat. Dan masalahnya, makin lama kita di dalam lingkaran itu, makin kita pikir itu satu-satunya jalan. Kayak udah dicetak dalam kepala kita sejak kecil. Sekolah, kuliah, kerja kantoran, pensiun. Udah gitu doang. Tapi bro, kenyataan hidup sekarang udah berubah. Biaya hidup naik, saingan makin banyak, teknologi makin gila. Tapi kita masih pakai pola pikir zaman dulu.
Coba lu lihat sekeliling. Berapa banyak teman lu yang kerja kantoran 9 to 5, tapi tiap tanggal tua udah ngeluh? Berapa banyak yang bilang kerja demi passion, tapi tiap Senin pagi selalu pengen ngilang? Dan berapa banyak yang udah kerja lebih dari 5 tahun, tapi nggak punya aset satupun? Gaji naik sih naik, tapi pengeluaran juga ikutan naik. Bukan karena boros, tapi karena gaya hidup ikut menyesuaikan stres dan capeknya kerja. Jadinya, kerja cuma buat nutup lubang. Abis gajian seneng, tapi 2 hari kemudian mulai ngitung sisa. Gini terus setiap bulan. Ini realita banyak dari kita. Sementara itu bro, orang-orang Tionghoa ngerti banget satu hal penting. Gaji itu bagus buat mulai, tapi nggak cukup buat bertahan. Makanya mereka cenderung nggak puas hanya dengan satu sumber penghasilan. Mereka cari cara biar uang nggak cuma datang dari hasil keringat. Mereka bikin warung, jualan kecil-kecilan, rental, bahkan dropship. Semua dimulai kecil, tapi tujuannya bukan buat gaya, tapi buat sistem, buat jaga arus kas, buat punya opsi kalau kerja utama kena masalah, buat punya leverage. Dan yang bikin beda bro, mereka nggak nunggu modal gede dulu baru mulai. Mereka mulai dari yang bisa dikerjain sekarang. Bukan nunggu waktu luang, tapi nyempetin waktu. Bukan nunggu kondisi ideal, tapi adaptasi dengan realita. Makanya banyak di antara mereka bisa pegang banyak usaha, ngurusin keluarga, dan tetap hidup sederhana. Karena buat mereka, kekayaan itu bukan soal pamer, tapi soal punya kendali. Dan ini mindset yang jarang banget diajarin ke kita sejak kecil. Kita disuruh rajin kerja, tapi nggak diajarin gimana punya penghasilan yang bisa tetap jalan meski kita lagi tidur. Lu pernah nggak sih bro ketemu orang Tionghoa yang kelihatannya biasa banget? Bajunya sederhana, nggak pakai brand mewah, nggak terlalu aktif di media sosial, bahkan gaya bicaranya juga rendah hati banget. Tapi begitu lu ngobrol lebih dalam atau ngeliat gerak-geriknya, baru deh lu sadar, ternyata dia pemilik toko kelontong yang udah ekspansi sampai 5 cabang. Atau dia ternyata punya 3 rumah kontrakan dan 1 ruko yang disewain ke franchise makanan besar. Gila ya? Nah itulah bedanya. Banyak dari mereka nggak peduli kelihatan keren di mata orang, tapi peduli banget soal jadi kuat dari dalam. Mereka tahu kekuatan yang sesungguhnya itu bukan di tampilan, tapi di pondasi. Dan ini yang jarang dibahas. Di lingkungan kita, seringkali yang dihargai itu yang paling rame, paling kelihatan sibuk, paling kelihatan mewah, upload story tiap hari, nunjukin ngopi di tempat mahal, gadget terbaru, staycation terus, caption motivasi yang terkesan bijak padahal hidupnya lagi dibakar cicilan. Sedangkan, banyak orang Tionghoa justru berkebalikan. Mereka justru ngerasa nggak nyaman kalau terlalu banyak diekspos. Bukan karena mereka antisosial, tapi karena mereka tahu yang terlalu banyak pamer biasanya belum siap secara batin. Dan yang terlalu sering cari spotlight bisa kehabisan tenaga sebelum finish. Mereka lebih milih diem, mikir, kerja, investasi, dan kalaupun gagal ya cukup mereka aja yang tahu. Gue pernah duduk ngobrol bareng salah satu owner toko material bangunan orang Tionghoa. Penampilannya polos banget, bajunya lusuh, bahkan celana kerjanya robek sedikit ditutut. Tapi dia senyum terus, ramah, dan murah cerita. Pas gue tanya, kok om gak pernah kelihatan pakai barang mahal? Kan bisnisnya udah gede banget. Dia jawab pelan sambil senyum. Kalau uang dipakai buat gaya, habis. Kalau dipakai buat tambah barang dagangan itu berkembang. Waduh, itu jawaban sederhana tapi nusuk banget bro. Karena gue sadar, banyak dari kita terlalu fokus buat tampil cukup sukses. Tapi nggak sadar, itu sering menguras bensin kita sendiri. Jadi gini bro, banyak dari kita itu kalau udah punya duit dikit, langsung buru-buru naikin standar hidup. Gajian naik dikit, langsung upgrade HP. Upgrade mobil, nongkrongnya juga ganti tempat. Bukan salah sih, manusiawi banget. Tapi yang jadi jebakan adalah standar hidup naik, tapi standar mental kita masih di level buru-buru pengakuan. Dan ini yang banyak nggak disadari. Orang Tionghoa dari kecil banyak yang udah diajarin soal menahan keinginan jangka pendek demi ketenangan jangka panjang. Mereka diajarin buat ngegampang silau sama kenyamanan instan. Makanya banyak dari mereka yang walau udah mapan, tetap hidupnya irit, tetap kerja kayak belum punya apa-apa, tetap nabung kayak hidup bakal susah besok. Kita sering ngira, ya mereka kaya dari lahir, enak tinggal nerusin. Tapi banyak dari mereka yang bangun bisnis dari nol bro. Gue pernah ngobrol sama satu keluarga di pasar yang jualan alat rumah tangga.
Dari pagi sampai sore buka lapak, dan malamnya masih nyatetin stok barang manual, ngitung pengeluaran, dan nyiapin orderan buat besok. Gue tanya, kok capek-capek sih om? Kan sekarang udah bisa hire orang. Dia jawab, kalau semua dikerjain orang, hati kita bisa hilang dari dagangan. Gokil, itu bukan soal pelit sama tenaga kerja, tapi soal rasa memiliki. Dan rasa memiliki itu yang bikin mereka lebih hemat, lebih hati-hati, lebih peduli, bahkan lebih sayang sama apa yang udah mereka bangun. Bro, itu definisi kaya yang sebenarnya. Bro, sekarang kita ngomongin soal keheningan yang produktif. Sering banget kita ngerasa harus validasi semua langkah kita ke orang lain. Baru mulai bisnis, buru-buru update status. Baru punya penghasilan tambahan, langsung posting di story. Kita pengen dunia tahu kita bergerak. Tapi di sisi lain, banyak orang Tionghoa justru milih tenang. Diem, gak banyak omong, tapi duitnya muter kemana-mana. Kenapa begitu? Karena mereka ngerti satu hal penting. Bising itu mahal, tenang itu mahal banget. Bising itu ngundang ekspektasi orang. Begitu kita ngomong, gue mau bangun usaha, orang-orang langsung ngikutin perkembangan kita kayak nonton sinetron. Dan begitu gagal, kita nggak cuma tanggung rugi modal, tapi juga rasa malu, beban sosial, dan ejekan yang bikin mental makin berat. Sedangkan kalau lu diam, kerja pelan-pelan, dan hasilnya baru orang tahu setelah jadi, itu baru keren. Banyak dari mereka nggak peduli disebut nggak update, nggak gaul, atau nggak kelihatan sukses. Karena mereka lebih pilih ketenangan batin dibanding tepuk tangan sesaat. Bro, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana caranya lu bisa mulai jalanin pola hidup kayak ini tanpa harus jadi orang lain? Nggak semua dari kita punya privilege, punya warisan, atau akses ke modal gede. Tapi mindset, itu bisa lu install mulai sekarang. Dan salah satu mindset orang Tionghoa yang paling ampuh, tapi sering diremehin sama orang lain adalah hemat bukan karena pelit, tapi karena ngerti prioritas. Kebanyakan dari kita diajarin buat kelihatan keren dulu, baru dianggap sukses. Tapi banyak orang Tionghoa diajarin dari kecil, kalau lu kerja keras, uang bakal datang. Dan saat itu datang, lu nggak perlu kasih tahu siapapun. Mereka bakal ngerasain sendiri dampaknya. Dan ini bukan cuma tentang uang bro, ini soal karakter, soal cara mikir, soal memilih diem saat semua orang teriak. Dan jujur aja, butuh mental baja buat itu. Lu perlu tahan godaan validasi, kuat dikatain, tahan rasa sepi. Tapi hasilnya nggak main-main. Lu nggak cuma punya duit, tapi juga kontrol. Lu yang megang kendali atas hidup lu, bukan omongan orang. Gue pernah ngobrol sama teman Tionghoa gue yang hidupnya sederhana banget. Tapi pas gue tanya-tanya, ternyata dia udah punya 3 kontrakan, usaha kelontong, dan 1 rumah yang disewain tiap bulan. Gue bilang, kalau nggak pernah cerita? Dia jawab, buat apa cerita? Yang penting uangnya kerja, bukan mulut gue. Gila nggak tuh? Mindset beginian tuh kayak harta karun, tapi kita sering abaikan. Karena kita lebih fokus ke gaya, bukan ke daya tahan. Jadi bro, lu bisa mulai dari mana aja? Mulai dari belajar diam, mulai dari nolak gaya hidup impulsif, mulai dari nggak ngebales flexing orang lain dengan flexing flexing. Cukup tahu, cukup paham, cukup diam, dan tetap jalanin rencana lu. Fokus ke tujuan, bukan panggung. Pelan tapi pasti, karena pada akhirnya bukan siapa yang paling keras suaranya yang bertahan, tapi siapa yang paling kuat pondasinya. Dan seringkali itu dibangun dalam diam. Kalau lu udah sampai sini bro, artinya mindset lu udah mulai masuk ke jalur yang beda dari mayoritas. Jalur yang lebih dalam, lebih tendang, tapi lebih tahan lama. Jalur yang mungkin sepi, tapi justru penuh isi. Sekarang tinggal 1 pertanyaan terakhir. Kita hidup di generasi yang over edukasi tapi under perspektif. Terlalu banyak orang pinter, tapi sedikit yang tahan banting. Dan itu yang beda jauh dari cara pikir banyak keluarga Tionghoa. Mereka tahu, gelar bisa lu dapet, tapi mental nggak bisa lu beli. Makanya dari kecil anak-anak mereka bukan cuma dikasih PR, tapi juga dikasih tanggung jawab. Contohnya, jaga toko, bantu packing barang, ngitung stok, atau sekedar nyatetin nota. Kelihatannya sepele bro, tapi dari situlah karakter disiplin, ketelitian, dan rasa tanggung jawab mereka terbentuk. Lu bisa bayangin, anak umur 10 tahun udah ngerti pentingnya nyusun barang rapi biar pelanggan gampang nyari. Sementara kita, umur 17 aja masih bingung cara ngatur waktu antara main game sama ngerjain tugas. Mereka bukan lebih hebat, tapi lebih dilatih. Disuruh bangun pagi karena harus buka toko. Disuruh jaga warung waktu orang tua ke pasar. Bahkan kadang mereka harus rela gak main layangan karena harus bantu hitung uang kembalian. Bro, ini bukan eksploitasi. Ini edukasi dunia nyata yang kita nggak dapet di sekolah.
Gue sempat ngobrol sama salah satu mentor bisnis yang juga keturunan Tionghoa. Dia bilang, orang tua gue nggak pernah maksa gue ranking 1, tapi tiap kali gue habis belanja di warung, gue ditanya, barangnya bagus nggak? Mahal nggak? Worth it nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan kecil yang ternyata ngelatih critical thinking dari usia dini. Mereka belajar nggak dari buku, tapi dari interaksi sehari-hari. Dan hasilnya, mereka tumbuh jadi orang yang gak gampang dibohongin, gak gampang panik, dan gak gampang iri kalau ngelihat orang lain sukses. Karena mereka tahu, sukses itu bukan hasil instan, tapi proses yang panjang dan penuh luka. Di sisi lain, banyak dari kita diajarin buat jadi anak baik-baik, yang gak boleh ribut, gak boleh bandel, harus ikutin semua aturan. Tapi aturan hidup tuh gak sesederhana itu, bro. Dunia ini kadang absurd, dan lu butuh kelincahan buat survive. Nah, orang Tionghoa tuh ngelatih kelincahan itu dari kecil. Mereka terbiasa adaptif. Kalau warung sepi, mereka cari cara bikin promo. Kalau pesan buku sebelah, mereka evaluasi cara pelayanan. Dan anak-anak mereka ngelihat langsung itu semua. Kebayang nggak impact-nya kalau lu dibesarkan di lingkungan kayak gitu? Makanya jangan heran kalau banyak dari mereka yang meskipun sekolahnya biasa aja, tapi bisa punya bisnis yang stabil dan tahan lama. Karena mereka gak cuma diajarin ilmu hitung-hitungan, tapi diajarin juga bagaimana ngitung risiko, ngitung loyalitas pelanggan, dan bahkan ngitung modal sosial yang gak kelihatan bentuknya tapi penting banget. Ini tuh bukan cuma soal duit, bro, tapi soal mindset. Mindset bahwa hidup itu gak bisa cuma nunggu gaji tiap bulan, tapi harus bisa cari cara gimana uang bisa muter meskipun lu tidur. Dan hal-hal kayak gini gak diajarin di bangku kuliah, tapi dari obrolan sambil makan malam atau diskusi sederhana sambil nyapu toko. Gue inget banget, waktu itu gue lagi nongkrong sama temen gue yang keluarganya Tionghoa. Dia cerita gini, nyokap gue tuh gak pernah marah kalau nilai gue jelek, tapi dia bakal duduk bareng gue, terus bilang, "Oke, kamu kurang di sini, tapi kamu hebat di sini. Sekarang kita fokusin kekuatan kamu dan pelan-pelan kita naikin yang lemah." Gokil kan? Itu bukan cara ngajar yang galak, tapi penuh strategi. Mereka ngerti bahwa bukan semua anak bakal jadi dokter atau insinyur, tapi semua anak bisa jadi orang berguna, asal dikasih ruang buat tumbuh. Dan itulah kenapa mereka lebih fleksibel dalam ngasih ekspektasi, tapi tetap konsisten dalam ngasih tanggung jawab. Bro, hidup kita tuh kadang kebalik. Kita kejar nilai A, tapi nggak ngerti cara survive kalau dompet tinggal 20.000. Kita ngafalin teori, tapi nggak ngerti cara negosiasi harga. Kita bisa bikin CV keren, tapi nggak bisa bikin pelanggan balik lagi. Sedangkan mereka, CV nggak penting, yang penting attitude. Nilai nggak segalanya, yang penting bisa jaga kepercayaan. Dan yang paling penting, mereka nggak cuma mikir hari ini, tapi 5 tahun ke depan. Mereka ngerti investasi terbesar tuh bukan emas atau saham, tapi cara lu dididik waktu kecil, cara lu ngadepin tekanan, dan cara lu belajar dari tiap kegagalan. Kalau lu ngerasa selama ini cuma dikejar target nilai, tapi nggak pernah dikasih ruang buat gagal, wajar lu tumbuh jadi orang yang takut ambil resiko. Tapi tenang bro, pola pikir itu bisa diubah. Kita bisa mulai dari sekarang buat ngelatih diri kita seperti mereka. Nggak harus punya warung atau bisnis. Cukup mulai dari evaluasi pengeluaran sendiri, belajar jaga integritas, dan berani tanggung jawab atas keputusan sendiri. Dan dari situ, pelan-pelan mindset lo akan kebentuk. Sama kayak mereka yang udah latihan dari kecil, lu juga bisa catch up kalau lu mulai sekarang. Jangan tunggu sempurna dulu, jalanin aja. Dan satu hal yang gak kalah penting bro, mereka tuh selalu punya inner kompas yang kuat. Maksudnya gini, dari kecil mereka udah dilatih buat gak cuma ikut-ikutan arus. Mereka gak gampang silau sama tren, gak gampang panik kalau teman udah sukses duluan, dan gak gampang ngerasa ketinggalan. Karena mereka tahu satu hal, setiap orang punya timingnya sendiri. Bahkan kalau hari ini belum kelihatan hasilnya, mereka tetap sabar bangun pondasi. Karena mereka tahu, rumah yang kuat itu dibangun dari pondasi yang dalam, bukan dari dinding yang cepat selesai. Gue pernah tanya ke salah satu kenalan gue yang sekarang punya 4 cabang toko bangunan. Kenapa lu nggak buru-buru buka cabang kelima, padahal jelas-jelas duitnya udah ada? Dia jawab santai. Karena gue baru percaya ekspansi itu aman kalau sistemnya bisa jalan tanpa gue harus dateng. Buset, dalam banget bro. Itu bukan cuma soal duit, itu soal kontrol, soal pengendalian. Dan itulah pendidikan sebenarnya yang mereka bawa. Bukan gelar di ijazah, tapi insting dan prinsip yang kuat dalam ambil keputusan. Jadi kalau lu sekarang ngerasa hidup lu stuck,
Ngerasa lu ketinggalan jauh atau ngerasa minder karena orang lain kayaknya lebih mapan? Stop dulu bro. Coba tanya, selama ini lu dibesarin dengan pola pikir kayak gimana? Apakah lu udah diajarin buat tahan banting, buat punya pola pikir jangka panjang, buat ngerti pentingnya membangun relasi dan bukan cuma cari cuan cepat? Karena kalau belum, ini saatnya lu riset ulang cara berpikir lu. Bukan buat jadi seperti mereka, tapi buat punya ketahanan mental seperti mereka. Buat belajar dari filosofi mereka dan terapin kehidupan lu sendiri dengan gaya lu sendiri. Dan percayalah bro, kadang kesuksesan itu bukan tentang seberapa cepat lu lari, tapi seberapa kuat lu bertahan dan sabar memperbaiki mindset lu. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling pinter atau paling kaya yang menang, tapi siapa yang paling ngerti bagaimana dunia ini benar-benar bekerja. Dan mereka, banyak dari orang Tionghoa itu, udah ngerti itu dari kecil. Bukan dari sekolah mahal, tapi dari pendidikan yang nggak kelihatan. Dari kesabaran, dari prinsip, dan dari cara mereka menghadapi realita hidup. Dan itu bisa banget kita pelajarin sekarang juga. Lu tahu nggak bro, banyak orang Tionghoa yang kalau udah kenal sama seseorang, entah itu supplier, pelanggan, atau kenalan biasa, mereka gak cuma sekedar jaga kontak, tapi benar-benar nurturin hubungan itu kayak ngerawat tanaman. Disapa terus, ditanya kabar, dikirimin parcel saat Imlek, bahkan diajak makan bareng walau cuma sekali sebulan. Di mata kita yang terbiasa hubungan instan, itu mungkin kelihatan lebay, tapi buat mereka, itu bentuk investasi sosial jangka panjang. Karena mereka tahu, loyalitas itu gak bisa dibangun sekali ketemu, tapi dibangun lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Gue pernah diajak ngobrol sama salah satu owner toko besi yang udah puluhan tahun dagang. Dia bilang gini, orang datang bukan karena harga murah doang, tapi karena saya bikin mereka ngerasa kayak keluarga. Dan benar aja bro, setiap pelanggan yang datang, dia tahu namanya, tahu anaknya sekolah di mana, bahkan inget ulang tahun istri pelanggannya. Lu bayangin, selevel itu. Dan itu bukan basa-basi. Itu bentuk perhatian yang bikin orang ngerasa dihargai. Bikin orang ngerasa gak cuma dilihat sebagai pembeli, tapi sebagai manusia yang berarti. Lu bisa belajar dari situ. Kita kadang terlalu kaku soal networking. Kita mikir harus cari kenalan yang lebih tinggi levelnya biar bisa naik. Tapi mereka justru fokus bangun hubungan dari siapapun, dari level manapun, tanpa pandang status. Karena buat mereka, hari ini mungkin dia cuma sopir tak. Tapi siapa tahu 10 tahun lagi dia punya usaha sendiri. Dan karena mereka udah punya relasi yang hangat dari dulu, ketika saatnya tiba, peluang kolaborasi tinggal diketok. Nggak perlu nawar sana-sini. Semua serba natural kayak udah diskenarioin semesta. Dan kalau lu perhatiin bro, mereka juga jarang baper dalam urusan bisnis. Misalnya, lu pernah nolak kerja sama mereka. Mereka nggak langsung blacklist, tapi tetap jaga komunikasi, tetap sapa, tetap kirim salam. Karena mereka tahu, hubungan itu dinamis. Hari ini gagal, besok bisa berhasil. Yang penting jangan bakar jembatan, jangan tutup pintu, jangan ngerusak relasi cuma karena ego sesaat. Dan itu yang sering bikin mereka menang dalam jangka panjang. Karena mereka mainnya bukan buat 1-2 tahun, tapi buat puluhan tahun ke depan. Bro, kalau lu masuk ke lingkungan bisnis Tionghoa, lu bakal sadar satu hal yang nggak banyak dibahas di luar sana. Mereka tuh nggak berdiri sendiri. Mereka itu kayak punya network dalam network. Komunitas dalam komunitas. Ada grup WhatsApp khusus antar pemilik toko bahan bangunan. Ada arisan keluarga besar yang isinya bukan cuma buat kumpul-kumpul, tapi sekaligus sharing info barang murah dari pelabuhan. Bahkan, kadang ada grup alumni SMA yang isinya jadi penghubung buat kerja sama lintas bidang. Dari distribusi sembako sampai investasi properti. Dan lucunya, ini bukan komunitas formal yang pakai struktur ribet. Enggak. Tapi lebih kayak jaringan informal yang terawat dengan baik karena rasa percaya dan komitmen jangka panjang. Lu pernah dengar pepatah, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, jalan bareng-bareng. Nah, mereka jalan bareng-bareng bro. Dan gak cuma jalan, tapi saling jagain. Lu buka toko baru, teman komunitas lu bisa bantu sebarin info. Lu lagi kena musibah, mereka patungan bantuin. Bahkan, kalau lu ada kesulitan bayar barang, mereka lebih fleksibel. Karena mereka percaya sama track record lu. Kita sering iri lihat usaha mereka maju terus. Tapi jarang yang sadar bahwa di belakang layar ada kekuatan komunitas yang saling dorong. Bukan berarti nggak ada persaingan ya. Tapi persaingan mereka lebih ke arah kamu naik
gue ikut naik. Mereka sadar satu toko rame bisa narik pembeli ke toko sebelik juga. Satu keluarga sukses bisa narik semangat buat keluarga lainnya. Dan akhirnya satu lingkungan maju bareng-bareng. Itu sebabnya banyak kawasan pecinan atau pusat usaha Tionghoa yang kalau satu toko rame, biasanya toko-toko lain ikut kebagian rezekinya juga. Bukan karena mereka saling nyontek, tapi karena mereka saling dorong. Dan bro, ini yang paling menyentil. Mereka nggak nunggu pemerintah kasih subsidi, nggak nunggu mentor datang ngajarin, nggak nunggu nasib baik. Mereka bikin sistem sendiri. Mereka bikin kolam sendiri untuk berenang bareng-bareng. Mereka pegang prinsip, kalau lu nggak bisa dapetin peluang dari luar, ciptain dari dalam. Dan itu kebiasaan yang nggak semua orang punya. Kita kadang sibuk cari validasi dari luar, sibuk bikin personal branding biar dilihat keren. Padahal mereka diam-diam bangun jaringan internal yang kuat banget. Kayak akar pohon bambu yang nggak kelihatan di atas, tapi ngikat tanahnya luar biasa kokoh. Bro, ini fakta yang pahit tapi penting banget. Banyak dari kita kejar modal finansial terus, pengen cepet dapat investor, cari pinjaman modal usaha, nabung mati-matian buat buka bisnis. Tapi lupa bahwa modal sosial tuh sering jauh lebih berharga dan tahan lama. Lu sadar nggak, orang Tionghoa itu banyak yang bisnisnya bisa gede bukan karena mereka punya duit paling banyak, tapi karena mereka punya relasi yang paling kuat. Punya jaringan supplier yang percaya, punya pelanggan loyal yang nggak pindah ke lain hati, punya partner dagang yang bisa diajak kompromi kalau ada masalah. Semua itu dibangun dari modal sosial, bukan sekadar uang. Mereka paham satu hal, duit bisa habis tapi kepercayaan bisa ngasih peluang baru terus-menerus. Jadi waktu kita sibuk pamer penghasilan di Instagram, mereka sibuk bikin kopi bareng Korega tiap minggu. Waktu kita overthinking kenapa views video nggak naik-naik, mereka ngobrolin stok barang sambil makan malam bareng relasi. Yang mereka invest bukan cuma barang dan tempat, tapi relasi. Mereka percaya bahwa hubungan itu kayak tanaman, perlu disiram terus. Gak bisa sekali dua kali ketemu lalu berharap langsung dapat hasil. Mereka sabar, mereka konsisten, dan disitulah kekuatan mereka. Coba bayangin bro, lu punya 5 orang teman yang siap bantuin saat lu buka bisnis. Bukan bantuin pakai ucapan doang, tapi bantuin promosiin, bantuin nyari barang, bahkan bantuin modal. Gak perlu investor luar negeri kalau punya inner circle yang kuat. Dan itu yang dibangun pelan-pelan sama banyak orang Tionghoa dari awal. Bukan nunggu momen besar, tapi konsisten rawat hubungan-hubungan kecil. Dan itu yang kadang bikin kita kehok. Kita sibuk ngejar viral, mereka sibuk ngejar loyal. Kita sibuk bikin konten, mereka sibuk bikin koneksi. Banyak dari mereka bahkan ngejarin anak-anaknya sejak kecil untuk jaga hubungan. Lu pernah lihat anak-anak kecil ikut jaga toko? Itu bukan cuma buat bantu-bantu, tapi biar mereka ngerti pentingnya ramah sama pelanggan. Tahu cara ngomong yang sopan, tahu cara bikin orang nyaman. Dari situ mereka dibesarkan dengan mindset. Kalau lu mau bisnis lu panjang umur, rawat hubungan. Lu mau kerjaan lancar, bangun reputasi baik. Lu mau naik kelas, jangan cuma mikirin diri sendiri. Pikirin gimana kontribusi lu ke orang lain. Dan itu semua bro, adalah pondasi sukses yang gak banyak dilihat di permukaan. Tapi efeknya luar biasa. Dan di akhir hari, bukan siapa yang paling pinter atau paling kreatif yang menang, tapi siapa yang bisa dipercaya, siapa yang gak gampang lari dari tanggung jawab, siapa yang bisa diandalkan ketika keadaan sulit. Dan orang-orang Tionghoa, lewat komunitas mereka, lewat budaya saling bantu dan saling percaya itu, punya senjata yang jarang dibicarain tapi sangat ampuh, modal sosial yang kuat banget. Bro, gue mau lu ingat satu hal penting ini. Banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh atau kurang skill, tapi karena mereka nggak sabar. Dan inilah salah satu rahasia besar yang bikin banyak orang Tionghoa bisa sukses bertahun-tahun bahkan lintas generasi. Mereka tuh ngerti banget bahwa yang penting bukan mulai cepat, tapi bisa jalan jauh. Lu pernah lihat toko kelontong kecil yang dikelola keluarga Tionghoa? Dari dulu sampai sekarang masih buka. Bahkan kadang tempatnya itu-itu aja. Nggak ada perubahan mencolok. Tapi pelanggan tetap datang, usaha tetap jalan, dan penghasilan tetap stabil. Kenapa? Karena mereka konsisten. Lu mungkin mikir, lah masa iya sih cuma buka toko gitu doang bisa bikin sukses?
Nah, itu mindset yang sering jebak kita, bro. Kita suka ngira kalau sukses itu harus dari hal besar, startup, aplikasi, bisnis viral. Padahal orang Tionghoa paham banget satu rumus, usaha kecil tapi terus-terusan bisa ngalahin usaha besar yang cuma sebentar. Mereka sabar, mereka nggak buru-buru pengen kelihatan kaya. Mereka lebih pilih jalan pelan tapi pasti, daripada sprint terus ngos-ngosan dan nyerah di tengah jalan. Dan lu bisa lihat sendiri bro, banyak dari mereka nggak terlalu aktif di medsos, nggak pusing ngejar views atau likes, tapi dapur tetap ngebul tiap hari, karena fokus mereka bukan di pengakuan, tapi di proses. Lu bayangin, tiap pagi mereka bangun subuh, buka toko, ngelayanin pelanggan dengan senyum, nyatet stok barang, ngatur keuangan, dan itu mereka lakuin terus tiap hari, nggak peduli lagi rame atau lagi sepi. Mereka punya daya tahan yang jarang banget kita punya sekarang. Kita gampang bosen, gampang pengen pindah haluan, gampang merasa gagal, padahal baru mulai 3 bulan. Banyak orang sekarang punya skill tinggi, jago desain, jago coding, jago jualan, jago ngomong. Tapi skill itu cuma senjata yang bikin lu menang di medan perang itu. Bukan senjatanya, tapi gimana cara lu pakai itu setiap hari. Dan orang Tionghoa ngerti banget soal ini. Mereka nggak akan langsung nyerah kalau dagangan lagi sepi. Mereka nggak buru-buru ganti bisnis cuma karena nggak cuan seminggu. Mereka sabar. Karena mereka tahu yang bertahan paling lama, dialah yang menang. Tapi jangan salah ya bro, sabar versi mereka tuh bukan sabar pasrah yang diam doang nunggu keajaiban datang. Bukan yang cuma ngeluh terus bilang, ya udah deh, mungkin belum rezeki. Enggak, sabar mereka itu aktif. Artinya, meski hasil belum kelihatan, mereka tetap bergerak, tetap belajar, tetap cari celah, dan tetap jaga etika kerja. Itu yang bikin sabarnya mereka beda level sama kebanyakan dari kita. Kita seringkali bilang sabar, tapi sambil rebahan. Bilang proses, tapi sambil nunda-nunda. Nah, di situ letak bedanya. Gue pernah ngobrol sama salah satu pemilik toko aksesoris HP di pinggir jalan. Orang Tionghoa udah 20 tahun di tempat yang sama. Gue tanya, bos, gak bosannya di sini terus? Dia jawab sambil senyum. Kalau tiap hari ngeluh, nanti pelanggan juga males datang. Kita kerja aja dulu. Duit bakal nyusul kalau kita konsisten. Itu kalimat yang sederhana tapi nusuk banget bro. Karena kita ini sering nunggu motivasi buat mulai. Mereka jalanin dulu. Nanti semangat bakal ikut. Dan itu valid banget. Karena kalau lu cuma jalan pas lagi semangat, berarti lu belum tahan uji. Tapi kalau lu tetap jalan meski mood hancur, itu baru mental pemenang. Sabar itu bukan nunda aksi, tapi nahan ego, nahan keinginan buat langsung pamer, nahan dorongan buat buru-buru ganti haluan. Dan lu tau nggak kenapa ini penting? Karena dunia ini nggak pernah janji hasil cepat. Yang janji hasil cepat tuh biasanya iklan, bukan kenyataan. Orang Tionghoa tuh ngerti kalau hidup itu lebih mirip nanam pohon mangga daripada nanam tauge. Lu butuh waktu, lu butuh ngerawat tiap hari, dan lu butuh percaya bahwa yang lu tanam sekarang bakal berbuah nanti, asal lo sabar. Dan satu hal lagi bro, mereka juga sabar dalam hal ngelola emosi dan hubungan. Gak gampang kebakaran jenggot cuma karena pelanggan cerewet atau ditawar sadis. Mereka tahu hubungan jangka panjang lebih penting daripada untung sesaat. Itu sebabnya mereka bisa punya pelanggan loyal bertahun-tahun karena mereka sabar, gak reaktif. Dan mereka ngerti, bisnis bukan tentang barang, tapi tentang orang. Kalau lu bisa bikin orang nyaman, duit bakal datang sendiri. Satu lagi hal yang gua kagumin dari mereka bro, mereka tuh nggak banyak bacot, tapi kerjaannya jalan. Lu pernah nggak nemu orang Tionghoa yang upload semua pencapaian di sosial media tiap hari? Jarang banget kan? Tapi tahu-tahu toko dia makin besar, cabang makin banyak, dan kita cuma bisa bilang, loh kok bisa ya? Nah itu dia. Mereka lebih milih buat fokus kerja daripada cari validasi. Bukan berarti mereka nggak bangga sama hasilnya, tapi mereka sadar validasi itu nggak ngasih makan. Yang ngasih makan itu hasil nyata, dan itu nggak perlu diumumin ke semua orang. Sementara kita, kadang baru bikin desain logo aja udah posting, coming soon guys, baru niat bisnis udah bilang, doain ya semoga sukses.
padahal belum jalan juga. Nggak salah sih, tapi kebiasaan kita nyari pengakuan duluan ini yang sering ngebuat semangat kita cepat habis. Karena begitu nggak ada yang ngasih respons, kita jadi ngerasa usaha kita sia-sia. Padahal justru yang diam-diam kerja, yang diam-diam nabung, yang diam-diam bangun bisnis, itu yang biasanya pandanya lebih besar. Gue pernah lihat satu keluarga Tionghoa punya ruko kecil tapi rame terus. Nggak ada promo gede-gedean, nggak pernah iklan di mana-mana, tapi tokonya selalu hidup. Gue penasaran dan pas ngobrol sama anaknya, dia cuma bilang, "Papa bilang, kalau lu bisa bikin orang percaya sama lu nggak perlu banyak ngomong." Gila nggak tuh bro? Kalimat simpel tapi dalam banget. Karena kepercayaan itu nggak dibangun lewat kata-kata, tapi lewat konsistensi tindakan. Dan itu yang jadi modal besar mereka, integritas yang nggak diumbar tapi dirasain langsung. Makanya bro, kalau lu pengen beneran sukses, lu mesti tahan godaan buat pamer duluan. Tahan diri buat nggak upload semua proses lu ke sosmed. Karena nggak semua orang pengen lu sukses. Dan gak semua mata yang ngeliat itu tulus. Mending lu jalanin aja, diam-diam bangun, diam-diam belajar, diam-diam berjuang. Dan pas hasilnya datang, orang lain cuma bisa bilang, "Loh, kok tiba-tiba dia udah sejauh ini ya?" Padahal lu udah kerja keras dari dulu, dan mereka gak lihat. Tapi gak masalah, karena lu kerja buat masa depan lu sendiri. Satu lagi hal yang gua kagumin dari mereka bro, mereka tuh gak banyak bacot, tapi kerjaannya jalan. Lu pernah nggak nemu orang Tionghoa yang upload semua pencapaian di sosial media tiap hari? Jarang banget kan? Tapi tahu-tahu toko dia makin besar, cabang makin banyak. Dan kita cuma bisa bilang, "Loh, kok bisa ya?" Nah, itu dia. Mereka lebih milih buat fokus kerja daripada cari validasi. Bukan berarti mereka nggak bangga sama hasilnya, tapi mereka sadar validasi itu nggak ngasih makan. Yang ngasih makan itu hasil nyata. Dan itu nggak perlu diumumin ke semua orang. Sementara kita, kadang baru bikin desain logo aja udah posting, "Coming soon guys." Baru niat bisnis udah bilang, "Doain ya semoga sukses." Padahal belum jalan juga. Nggak salah sih, tapi kebiasaan kita nyari pengakuan duluan ini yang sering ngebuat semangat kita cepat habis. Karena begitu nggak ada yang ngasih respons, kita jadi ngerasa usaha kita sia-sia. Padahal justru yang diam-diam kerja, yang diam-diam nabung, yang diam-diam bangun bisnis, itu yang biasanya pandanya lebih besar. Gue pernah lihat satu keluarga Tionghoa punya ruko kecil tapi rame terus. Nggak ada promo gede-gedean, nggak pernah iklan di mana-mana, tapi tokonya selalu hidup. Gue penasaran dan pas ngobrol sama anaknya, dia cuma bilang, "Papa bilang, kalau lu bisa bikin orang percaya sama lu nggak perlu banyak ngomong." Gila nggak tuh bro? Kalimat simpel tapi dalam banget. Karena kepercayaan itu nggak dibangun lewat kata-kata, tapi lewat konsistensi tindakan. Dan itu yang jadi modal besar mereka, integritas yang nggak diumbar tapi dirasain langsung. Makanya bro, kalau lu pengen beneran sukses, lu mesti tahan godaan buat pamer duluan. Tahan diri buat nggak upload semua proses lu ke sosmed. Karena nggak semua orang pengen lu sukses. Dan gak semua mata yang ngeliat itu tulus. Mending lu jalanin aja, diam-diam bangun, diam-diam belajar, diam-diam berjuang. Dan pas hasilnya datang, orang lain cuma bisa bilang, "Loh, kok tiba-tiba dia udah sejauh ini ya?" Padahal lu udah kerja keras dari dulu, dan mereka gak lihat. Tapi gak masalah, karena lu kerja buat masa depan lu sendiri. Gue jadi mikir bro, banyak orang hari ini terlalu fokus sama sorotan. Mau jadi viral, mau dilihat, mau dipuji. Tapi lupa bahwa kesuksesan sejati itu dibangun bukan di atas sorotan, tapi di atas pondasi yang kuat. Orang Tionghoa ngerti banget soal ini. Mereka tahu kalau lu cuma fokus bikin tampilan luar yang keren, tapi dalamnya kosong, semua itu cepet roboh. Tapi kalau lu pelan-pelan bikin pondasi yang kokoh, suatu hari lu bisa bangun apapun di atasnya, dan itu gak bakal gampang tumbang. Mereka mulai dari hal kecil, tapi fokus banget. Satu produk, satu layanan, satu toko kecil dikerjain sampai bener-bener mateng. Baru kembangin ke hal lain. Kita kadang belum mulai udah mikir cabang kelima. Belum jualan udah mikirin packaging buat ekspor.
Dan ketika semua gagal, kita bilang, gue emang gak cocok bisnis. Padahal lu bukan gak cocok, tapi lu terlalu buru-buru pengen kelihatan sukses, padahal pondasinya aja belum dibangun. Jadi, pelajaran penting dari mereka tuh bukan cuma soal kerja keras, bro, tapi tentang sabar, tentang tahan ego, tentang ngerti bahwa yang kuat itu bukan yang cepat jadi, tapi yang tahan lama. Dan itu semua dimulai dari prinsip kecil yang mereka pegang teguh meski gak banyak orang tahu. Makanya, jangan heran kalau mereka kelihatan kalem, tapi tiba-tiba udah punya imperium bisnis sendiri. Karena dari dulu mereka sibuk ngebangun, bukan sibuk tampil. Lu bisa aja niru cara mereka, bukan buat jadi mereka, tapi buat ngebangun versi terbaik dari diri lu sendiri. Pelan-pelan, satu demi satu. Jangan takut kalau belum kelihatan, karena yang belum kelihatan itu biasanya justru lagi dalam tahap paling penting, membangun akar. Dan akar yang kuat, bro, itu yang bikin pohon bisa tumbuh tinggi tanpa goyah. Lu mau jadi bunga yang cepat mekar tapi cepat layu? Atau pohon besar yang tahan badai bertahun-tahun? Gue jadi mikir, bro. Banyak orang hari ini terlalu fokus sama sorotan. Mau jadi viral, mau dilihat, mau dipuji. Tapi lupa bahwa kesuksesan sejati itu dibangun bukan di atas sorotan, tapi di atas pondasi yang kuat. Orang Tionghoa ngerti banget soal ini. Mereka tahu kalau lu cuma fokus bikin tampilan luar yang keren, tapi dalamnya kosong, semua itu cepet roboh. Tapi kalau lu pelan-pelan bikin pondasi yang kokoh, suatu hari lu bisa bangun apapun di atasnya, dan itu gak bakal gampang tumbang. Mereka mulai dari hal kecil, tapi fokus banget. Satu produk, satu layanan, satu toko kecil dikerjain sampai bener-bener mateng. Baru kembangin ke hal lain. Kita kadang belum mulai udah mikir cabang kelima, belum jualan udah mikirin packaging buat ekspor. Dan ketika semua gagal, kita bilang, gue emang gak cocok bisnis. Padahal lu bukan gak cocok, tapi lu terlalu buru-buru pengen kelihatan sukses, padahal pondasinya aja belum dibangun. Jadi, pelajaran penting dari mereka tuh bukan cuma soal kerja keras, bro, tapi tentang sabar, tentang tahan ego, tentang ngerti bahwa yang kuat itu bukan yang cepat jadi, tapi yang tahan lama. Dan itu semua dimulai dari prinsip kecil yang mereka pegang teguh meski gak banyak orang tahu. Makanya, jangan heran kalau mereka kelihatan kalem, tapi tiba-tiba udah punya imperium bisnis sendiri. Karena dari dulu mereka sibuk ngebangun, bukan sibuk tampil. Lu bisa aja niru cara mereka, bukan buat jadi mereka, tapi buat ngebangun versi terbaik dari diri lu sendiri. Pelan-pelan, satu demi satu. Jangan takut kalau belum kelihatan, karena yang belum kelihatan itu biasanya justru lagi dalam tahap paling penting, membangun akar. Dan akar yang kuat, bro, itu yang bikin pohon bisa tumbuh tinggi tanpa goyah. Lu mau jadi bunga yang cepat mekar tapi cepat layu? Atau pohon besar yang tahan badai bertahun-tahun? Bro, pernah nggak lu ngerasa capek ngejar mimpi tapi rasanya kayak muter-muter di tempat? Udah baca buku self-development, ikut seminar, nonton konten motivasi, tapi hidup masih gitu-gitu aja. Lu mulai mikir, apa gue yang bego ya? Atau apa emang gue nggak ditakdirin sukses? Tapi coba deh tarik napas dan tanya ulang. Apa bener gue gagal karena kurang pintar? Atau jangan-jangan gue cuma belum paham cara mainnya? Gue pelan-pelan mulai sadar, bro. Kadang yang bikin kita stuck itu bukan karena kita males, bodoh, atau nggak punya peluang. Tapi karena cara kita mandang hidup itu keliru dari awal. Kita sibuk melihat kesuksesan orang lain, terus bandingin sama hidup kita yang masih kosong. Kita pikir, hidup mah soal keberuntungan. Padahal hidup tuh soal pola. Dan pola itu bisa dipelajarin, bisa diulang. Dan salah satu pola yang paling konsisten, ya pola hidup orang-orang Tionghoa yang jarang dibahas tadi. Mereka nggak pernah teriak-teriak motivasi, nggak pernah update story pamer kesibukan. Tapi tiap hari mereka punya ritme, punya waktu untuk kerja, istirahat, nyiapin makanan sendiri, ngurus keluarga, dan tetap disiplin pegang prinsip. Kita kadang semangat banget seminggu lalu drop 2 bulan, atau mau hasil gede dalam semalam tapi lupa belajar fondasinya, dan akhirnya nyalahin diri sendiri, padahal yang salah cuma perspektif kita. Lo tahu nggak, bro?
Kadang kita perlu berhenti, bukan buat menyerah, tapi buat ngecek arah. Dan orang-orang Tionghoa itu ngerti banget soal ini. Mereka bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Bukan dalam arti teknologi tinggi, tapi dalam arti ngerti mana prioritas, mana yang harus dikorbankan, dan mana yang harus dilindungi. Itu yang kita bisa pelajarin, bukan cuma buat sukses secara bisnis, tapi buat jadi manusia yang lebih tenang, fokus, dan utuh. Gue pernah ngobrol sama teman gue, dia anak yang otaknya encer, IPK-nya cum laude, pernah ikut olimpiade, tapi sekarang hidupnya stuck di pekerjaan yang dia benci. Dan dia ngomong ke gue dengan mata yang capek, gue ngerasa hidup gue kayak gak kemana-mana, Win. Gue kerja keras, gue jujur, gue gak neko-neko, tapi tetap aja kalah sama yang main kotor, atau yang punya koneksi. Dan saat itu juga gue diem, gak bisa jawab loh. Karena emang banyak dari kita yang ada di posisi kayak dia. Pintar, rajin, niat, tapi gak tahu medan perang yang kita masukin. Disitulah gue sadar, banyak dari kita itu main di level yang bukan milik kita. Kita pikir dunia ini adil, bahwa kalau kita kerja keras maka hasilnya akan sepadan. Tapi dunia gak kerja kayak gitu. Dunia lebih kejam dari itu. Dan justru orang-orang Tionghoa ngerti banget bahwa dunia ini gak adil. Makanya mereka gak buang waktu ngelus soal ketidakadilan itu. Mereka fokus bikin sistem mereka sendiri. Mereka bangun komunitas. Mereka saling bantu, saling topang. Buka usaha, kalau bisa kerja bareng saudara. Naruh duit di tempat yang muter, bukan di tempat yang konsumtif. Dan dari situ, mereka bikin ekosistem kekuatan sendiri yang susah ditembus. Lu pernah nggak bro? Lihat ada toko kelontong kecil yang pegawainya, ya anaknya, kasirnya istrinya, bosnya si bapak. Gak kelihatan mewah, tapi udah 10 tahun nggak pernah tutup. Itu bukan karena mereka hebat banyak, tapi karena mereka ngerti satu hal. Main di game yang mereka ngerti dan jadi jago di situ. Kita sering salahnya gini bro, kita terlalu sibuk pengen ikut game orang lain, ikut tren, ikut gaya hidup yang gak sesuai dompet, pengen jadi seperti yang viral, padahal gak tahu ujungnya kemana. Dan akhirnya ya lelah sendiri, frustasi sendiri. Jadi kalau lu ngerasa gagal terus, mungkin bukan karena lu kurang hebat, tapi karena lu lagi main di arena yang bukan buat lu. Mungkin lu perlu ganti arena, ganti cara, atau bahkan ganti cara pandang tentang arti sukses itu sendiri. Karena kalau kita nggak ngerti dulu arti sukses buat kita itu apa, ya selama-lamanya kita bakal jadi pengejar, bukan pencipta. Dan lu tahu sendiri bro, yang jadi pemenang di dunia ini bukan yang ngejar paling kenceng, tapi yang ngerti dia lagi ngejar apa. Kadang tuh bro, kita sibuk banget pengen sukses kayak orang lain. Kita ngikutin cara mereka, gaya hidup mereka, bahkan mimpi mereka. Tapi kita lupa nanya ke diri sendiri, emang itu yang gue mau? Atau cuma biar gue dianggap berhasil aja di mata orang? Dan itu yang ngebunuh banyak potensi kita pelan-pelan. Orang Tionghoa tuh jarang banget overexposed. Mereka jarang cerita panjang lebar soal pencapaian. Tapi di balik diamnya, strategi mereka tuh jalan terus. Mereka mikir ke depan. Bukan cuma 1-2 tahun, kadang 10 tahun ke depan udah punya rencana. Dan yang menarik, mereka tuh sering banget ngelakuin yang namanya perencanaan dalam diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena paham. Mereka sadar semakin sedikit yang tahu rencana kita, semakin kecil kemungkinan diganggu atau dijatuhin. Kita kebanyakan kebalik bro, dikit-dikit pamer progres. Baru mulai bisnis udah update di semua media sosial. Baru nabung dikit udah kode-kodein seolah udah mau tajir. Padahal masih jauh dari selesai. Dan yang paling serem, kita sendiri jadi beban karena omongan kita udah ketinggian. Ujungnya malu dan mandek. Lu pikir mereka tuh cuek? Enggak, mereka itu sadar akan pentingnya ritme. Ada waktunya ngerem, ada waktunya ngegas. Mereka tahu kalau hidup tuh bukan sprint tapi maraton. Maka dari itu, gaya hidupnya cenderung sederhana. Gak boros buat gaya, tapi boros buat investasi. Mereka bisa pakai baju sama 3 tahun tapi punya 3 ruko kecil di pinggiran kota yang tiap bulan kasih cuan. Ini bukan tentang pelit, tapi tentang ngerti mana yang penting, mana yang cuma ego. Dan kalau lu perhatiin bro, mereka gak buru-buru kelihatan sukses. Karena mereka tahu, yang buru-buru biasanya cepet juga habisnya. Makanya kalau mereka sukses, itu gak kayak kembang api, lebih kayak bara api. Gak heboh, tapi konsisten. Gak bikin silau, tapi hangat dan tahan lama.
Dan kita, kalau bisa nanggep pola ini, bisa banget belajar gimana caranya jadi kuat tanpa harus kelihatan, jadi kaya tanpa harus kelihatan boros, dan jadi sukses tanpa harus bikin orang lain iri. Enggak lah bro, tune dikit aja. Di silence dulu. Lu pernah nggak bro ketemu orang Tionghoa yang curhat panjang soal kesusahan mereka? Jarang banget kan? Bahkan pas bisnis mereka lagi turun, mereka tetap senyum, tetap buka toko, tetap jalanin rutinitas. Karena buat mereka, ngeluh nggak mengubah apa-apa. Dan lebih parah lagi, ngeluh tuh bikin mental jadi korban. Sekali lu terbiasa ngeluh, lu akan nyari simpati. Sekali lu nyari simpati, lu lupa bertindak. Dan akhirnya, gak ada solusi, cuma cerita. Makanya mereka lebih suka ngunyah kesulitan dalam diam. Karena saat lu diam, otak lu kerja. Saat lu ngeluh, mulut yang kerja, otak diam. Mereka tahu setiap masalah tuh bukan untuk diratapi, tapi dicari celahnya. Mau itu utang, kompetitor, atau bahkan dikhianatin sendiri, mereka jarang bikin drama. Kalau bisa selesain secara elegan, ya selesain. Kalau nggak bisa, mereka cari cara baru. Bukan duduk dan mengasihani diri sendiri. Dan ini penting bro, mereka nggak nunggu dunia adil. Mereka tahu dunia nggak akan pernah adil. Yang bisa dilakuin, ya bikin sistem sendiri. Mereka bikin peluang sendiri, bukan nunggu dikasih. Mereka buka warung kecil, bangun relasi pelan-pelan, satu pelanggan diperlakuin kayak emas. Gak heran kalau 5 tahun kemudian warung itu udah jadi grosir, dan pelanggannya jadi loyal karena pernah dihargai saat kecil. Itu yang kadang kita lupakan. Kita pengen langsung besar, tapi lupa nikmatin proses kecilnya. Intinya apa? Mereka bukan makhluk super, mereka manusia juga. Tapi yang bikin beda itu cara pandang dan respon mereka terhadap kesulitan. Mereka nggak lebih pintar dari kita, tapi mereka lebih tahan, lebih sabar, lebih rajin diam dan mikir daripada ribut-ribut yang cuma bikin lelah. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya kita juga bisa kayak mereka. Asal mau ubah cara mikir dan mau diam dulu sebelum reaksi. Karena seringkali, kekuatan terbesar lahir bukan dari marah, tapi dari hening yang penuh strategi. Bro, setelah semua yang udah kita bahas, dari kerja keras, prinsip uang, jaringan, mindset tahan banting, disiplin keluarga sampai budaya diam yang penuh strategi, ada satu hal yang sebenarnya jadi fondasi dari semuanya. Satu hal yang mungkin gak kelihatan, tapi justru paling berpengaruh. Apa itu? Mereka gak pernah merasa selesai. Ya, lu gak salah dengar. Mereka gak pernah ngerasa udah cukup belajar, udah cukup kerja, udah cukup ngerti dunia. Di saat banyak orang berhenti karena udah ngerasa pintar, orang Tionghoa justru makin giat belajar lagi. Lu lihat aja, yang punya restoran kecil tiap minggu masih ikut seminar. Yang punya toko kelontong masih baca berita ekonomi tiap pagi. Yang udah punya ruko 3 lantai pun masih ngobrol sama pelanggan langsung. Mereka haus akan perkembangan, haus akan perubahan, haus akan ilmu. Dan ini yang bikin mereka tahan lama di dunia bisnis. Bukan karena mereka jenius, tapi karena mereka sadar dunia ini terus berubah. Dan yang bertahan cuma yang fleksibel. Mereka nggak kaku, nggak gengsi buat berubah haluan. Mau jualan bakso, tapi tiba-tiba tren berubah ke calat, mereka belajar bikin salad. Mereka adaptasi, nggak marah sama zaman, nggak maki-maki pasar. Mereka ubah cara main mereka, bukan maksa dunia ikut mereka. Itu luar biasa. Dan jujur aja, kita semua harusnya belajar dari situ. Bro, ada satu hal yang sering banget gue temuin di lingkungan kita. Banyak orang tuh cepet banget ngerasa puas. Baru naik gaji dikit, langsung rebahan lebih lama. Baru dapat penghasilan tambahan, langsung gaya hidup naik. Baru ngerti dikit tentang saham, langsung ngaku master investasi. Padahal, orang Tionghoa tuh beda banget cara mainnya. Mereka justru makin dapat hasil, makin rendah hati. Makin berhasil, makin kalem. Kenapa? Karena mereka tahu, semua yang lu punya hari ini bisa hilang besok kalau lo nggak terus belajar. Gue pernah ngobrol sama salah satu teman gue keturunan Tionghoa yang punya beberapa usaha. Gue tanya, bro, lu udah nyaman belum di posisi sekarang? Dia cuman senyum dan jawab, nyaman itu jebakan paling licin, Win. Gue takut nyaman, gue takut berhenti belajar. Gue diem, dalam hati gue langsung mikir, gila ya, mindsetnya gitu amat. Tapi makin gue renungin, benar juga. Karena begitu lu ngerasa cukup, itu titik di mana lu mulai ketinggalan. Gue yakin banyak dari lu yang sekarang lagi ngerasa stuck. Lu mungkin ngerasa, gue udah coba banyak hal, tapi nggak maju-maju. Coba tanya lagi ke diri lu. Lu masih belajar nggak? Lu masih ngulik hal baru? Lu masih mau buka buku? Masih mau dengerin podcast?
Atau lu ngerasa semuanya udah lo kuasain? Karena itu bro, yang bikin banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena nggak mampu, tapi karena ngerasa udah cukup. Dan itu bukan pola pikir orang-orang Tionghoa sukses. Mereka anggap hidup ini sekolah seumur hidup. Nggak ada kelulusan, nggak ada wisuda, yang ada terus naik kelas atau tinggal kelas. Gue pernah ada di fase bro, dimana gue takut banget kelihatan bodoh. Takut kalau nanya, nanti diketawain. Takut kalau belajar dari nol, nanti dikira newbie. Dan parahnya, banyak orang di sekitar kita juga kayak gitu. Mereka nahan rasa ingin tahu cuma karena gengsi. Dan ini fatal banget. Karena orang-orang Tionghoa itu malah bangga jadi murid terus. Mereka rela dibilang bodoh hari ini, asal besok mereka tumbuh. Mereka lebih mikirin hasil jangka panjang daripada gengsi jangka pendek. Gue pernah lihat sendiri temen gue yang udah punya 5 cabang restoran masih mau duduk di seminar bisnis kecil yang audiensnya anak-anak muda. Dia duduk di baris depan, catat, tanya, dan dengerin kayak orang baru mulai. Gue tanya, lu gak malu apa ikut seminar level pemula? Dia jawab, gue gak lihat levelnya, gue lihat siapa pembicara dan ilmunya. Kalau ada satu hal aja yang gue bisa dapat, itu bisa jadi ratusan juta di masa depan. Boom. Kita sering lupa bahwa hidup ini tuh bukan lomba siapa yang paling kelihatan pintar, tapi siapa yang paling konsisten tumbuh. Lu gak harus langsung jago, lu cukup konsisten untuk terus lebih baik dari versi lu kemarin. Itu aja udah cukup bikin lu beda dari mayoritas orang yang stuck di tempat. Jadi kalau sekarang lu masih sering nunda belajar, masih gengsi buat nanya, masih takut kelihatan bodoh, bro, ubah cara pikir itu. Karena di saat lu berhenti belajar, hidup lu juga berhenti berkembang. Dan lu gak sadar, orang-orang yang dulunya di bawah lu, sekarang udah jauh ninggalin lo. Ada satu prinsip pamungkas yang selalu gue temuin di orang-orang Tionghoa sukses. Belajar itu bukan fase, tapi gaya hidup. Mereka nggak nunggu kesulitan buat mulai nyari ilmu. Mereka nggak harus jatuh dulu buat akhirnya mau belajar. Mereka belajar karena mereka sadar dunia ini terus berubah. Dan satu-satunya cara buat tetap relevan, tetap bertahan, bahkan tetap kaya, ya cuma satu, terus belajar. Mereka nggak anggap belajar itu cuma soal sekolah, buku, atau seminar. Tapi dari mana aja? Dari ngobrol sama orang kecil, dari ngamatin pasar, dari kesalahan sendiri, bahkan dari cerita hidup orang lain. Semua bisa jadi guru, semua bisa jadi pelajaran. Sementara banyak dari kita baru mulai belajar waktu hidup udah meledak. Baru buka buku waktu dompet udah kosong. Baru nanya mentor waktu bisnis udah rugi. Padahal kalau kita punya pola pikir kayak mereka, hidup kita nggak perlu sampai ambruk buat kita mulai bergerak. Kita bisa selangkah lebih siap, selangkah lebih bekah, selangkah lebih pintar. Dan langkah-langkah kecil itu bro, kalau dikumpulin terus tiap hari, bisa jadi tangga yang bawa kita ke tempat tertinggi. Bukan dalam sebulan, tapi dalam 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi mulai hari ini, jangan nunggu sempurna baru belajar. Jangan tunggu mapan baru cari mentor. Jangan tunggu tenang baru nyari tahu. Belajar itu bisa dari mana aja, dari siapa aja, dan kapan aja. Selama lu masih mau belajar, lu gum kalah. Selama lu masih mau belajar, lu masih tumbuh. Dan selama lu masih tumbuh bro, langkah lu belum berakhir. Jadi bro, kalau selama ini lu ngerasa stuck, gagal, atau kayak jalan di tempat, mungkin bukan karena lu gak cukup kerja keras, tapi karena lu berhenti belajar. Dan kalau hari ini lu sadar itu bukan akhir. Justru itu titik baliknya. Karena hidup lu bisa berubah total dari satu keputusan kecil. Buat terus belajar tanpa gengsi, tanpa takut dikatain, tanpa nunggu sempurna dulu. Gengsi gak akan pernah kasih lu masa depan. Tapi kerendahan hati buat terus belajar, itu yang bakal bawa lu jauh. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir ulang, nyentil hidup lu, dan mungkin jadi titik balik, jangan lupa klik subscribe bro. Karena di langkah ketiga, kita gak bahas sukses yang instan, tapi perjalanan nyata bareng orang-orang kayak lu, yang pernah gagal, pernah ragu, tapi gak pernah nyerah.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, selama lu masih mau melangkah, langkah ketiga lu belum berakhir.